Episode 88 Kuil Bela Diri Terhormat. Formasi berbentuk tanduk itu terus-menerus mendekat. Mereka seperti dua baut kilat perak yang kusut di udara. Seluruh formasi menyerupai guntur dan kilat yang berputar dan berputar, membawa lampu belakang perak panjang mereka, yang mengeluarkan riak-riak pekat. Lautan energi di sekitar mereka benar-benar diaduk. Para prajurit dan perwira yang berada di atas kapal perang tercengang oleh momentum Silver Frost Mound yang mengesankan, dan tersesat dalam keadaan linglung untuk saat itu. Tetapi pada saat yang singkat itu, Silver Frost Mound telah menerobos masuk ke wilayah serangan mereka. Para petugas terbangun dari linglung mereka dan meraung, tembak. Para prajurit bergetar, dan semuanya menembak. Di medan perang, keagungan, atau kekuatan, adalah hal yang sangat halus. Ini sangat mempengaruhi pertempuran dalam segala macam aspek, tekad, fokus, kepercayaan diri, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh tentara memiliki hubungan langsung dengannya. 3 kapal perang skala kecil, masing-masing kapal perang dilengkapi dengan 6 senjata kapal perang. 18 senjata perang ini merupakan faktor kepercayaan terbesar yang dimiliki para perwira darat bela diri terhormat. Bagi mereka, setiap senjata perang memiliki keuntungan besar dibandingkan dengan serangan tentara. Dalam pertempuran di dalam laut energi, ada perbedaan mencolok antara memiliki kapal perang dan tidak memiliki kapal perang. Tanpa kapal perang, orang perlu menahan korosi energi konstan di laut energi, dan dengan demikian sinkronisasi energi akan menjadi sangat sulit. Senjata kapal perang hanya perlu dikendalikan, energinya disediakan oleh kapal perang, sementara kapal bisa melindungi para prajurit. Yang paling penting, meskipun mereka berada di kapal perang skala kecil, tetapi semua kapal perang ini memiliki kualitas yang sangat baik, dan memiliki kemampuan tempur yang jauh melebihi kemampuan kapal perang biasa yang ditemukan di pasar. Tapi, semua kepercayaan ini hancur di hadapan serangan itu. Seluruh laut energi tampaknya bergetar, bahkan di dalam kapal perang, para prajurit jelas bisa merasakan gemetar yang menakutkan. Ketakutan yang intens mulai merasuki hati para prajurit, mereka semua veteran berpengalaman, dan memiliki intuisi khusus terhadap bahaya. Bahkan tanpa desakan perwira mereka menyerang dengan fanatik. Mereka melepaskan aura cahaya pedang yang memukau ke arah musuh yang masuk. Di atas kapal perang semuanya veteran, mereka jelas tahu bahwa mereka harus melakukan yang terbaik melawan ketakutan dan bahaya. Ling Su tidak terganggu sama sekali, murid oranyenya menyala dengan api yang intens. Dia tidak pernah mengubah pikirannya menuju pemahamannya tentang pertempuran sebelumnya. 1 tombak sampai mati. Meskipun dia sekarang memimpin unit, ini tidak pernah berubah. Bergerak dalam garis lurus, langsung dan efisien, terlepas dari apakah lawannya tidak penting atau tidak terduga seperti laut, ia akan selalu memberikan segalanya, tidak pernah kembali. Ini adalah dao tombaknya, dan cara dia bertarung. Mengikuti peningkatan kecepatannya yang tak ada habisnya, posisi Ling Su terus bergerak maju. Dan ketika Ling Su mencapai bagian depan unit, keagungan serangan mereka mencapai puncaknya. Cahaya perak dari Sip Konsel tiba-tiba terbakar, menyebabkan aura cahaya di seluruh tubuh Ling Su tiba-tiba menjadi sangat mempesona. Aura yang sangat tajam langsung menyebar ke seluruh wilayah, 2 lampu perak kusut awal dari sisi terbentuk sebagai satu, menjadi lurus seperti tombak, sementara Ling Su, dalam aura cahaya yang mempesona, menjadi tepi paling tajam. Kepribadian Ling Su telah secara langsung memengaruhi Silver Frost Mounds-nya, dan menjadi berani tanpa takut akan kematian telah menjadi sifat paling unik tentang Silver Frost Mounds ini. Cahaya perak yang terbakar dan terkompresi, membeku menjadi selaput cahaya tipis. Sinar cahaya dan aura pedang yang kuat dan tajam bertabrakan dengan membran cahaya tipis ini. Sinar cahaya dan aura pedang hancur seperti biskuit, hancur berkeping-keping yang menyerupai tetesan cahaya hujan, sementara serangan Silver Frost Mounds tetap tidak terpengaruh. Jika kita mengatakan itu sebelumnya, mereka hanya memiliki intuisi untuk bahaya, maka pada saat itu, bahkan orang yang paling bodoh pun tahu bahwa situasinya jauh dari baik. Gelombang sialan. Serangan kapal perang itu sebenarnya tidak berguna melawan membran tipis itu. Gelombang. Menyerang. Serang dengan kekuatan penuh. Petik 2. Para petugas berteriak. Semua prajurit jatuh ke dalam kegilaan, ancaman terhadap kehidupan mereka mengeluarkan semua potensi mereka ketika mereka mengabaikan segalanya dan melancarkan serangan mereka, bahkan jika itu akan melukai mereka. Banyak prajurit mulai berdarah di dalam tubuh ketika darah mengalir keluar dari mulut mereka, menyebabkan wajah mereka yang sudah seram terlihat lebih mengerikan. Aura pedang, aura cahaya, semuanya tiba-tiba menjadi lebih padat, peningkatan aura cahaya yang tiba-tiba mempengaruhi penglihatan prajurit yang lebih tua. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang peduli, karena mereka hanya punya satu pikiran di pikiran mereka. Menyerang, menyerang, serangan kekuatan penuh. Silver Frost Mounds tidak terlibat dalam manuver menjauh dari serangan mereka, membuatnya lebih nyaman bagi ketiga kapal perang untuk menyerang, karena mereka tidak perlu membidik dan mengunci mereka sama sekali. Satu demi satu, aura pedang dan tombak menghantam musuh-musuh mereka, meledak dan pecah menjadi aura yang hancur.
Serangan itu terlalu kuat, sebelum aura yang hancur telah menghilang, gelombang aura yang hancur telah meledak. Dalam sekejap mata, Silver Frost Mounds dimakan oleh pembengkakan aura yang hancur, membuat sulit untuk melihatnya. Tetapi ketiga kapal perang itu tidak memiliki niat untuk berhenti, atau apakah mereka bahkan berani melakukannya, karena mereka hanya dapat terus menyerang. Bang bang bang. Energi padat dan kacau menghasilkan banyak ledakan, api oranye dan merah seperti monster yang menghancurkan kepompong mereka, melahap segala sesuatu di sekitar mereka. Medan perang menjadi dibanjiri dengan energi yang tidak stabil, menjadi bahan bakar terbaik untuk pembakaran. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, ledakan berturut-turut terjadi di semua tempat. Gelombang ledakan terlalu kuat, bahkan armada terpengaruh, karena mereka terlempar lebih dari 30 meter. Segala sesuatu yang terlihat telah menghilang, meninggalkan merah yang menakutkan, hambatan perlindungan dari kapal perang telah mencapai batasnya, menyebabkan para prajurit merasakan gelombang panas yang hebat. Gelombang ledakan yang mengerikan. Gelombang. Semua orang gemetar ketakutan, tetapi bahkan lebih lega. Dalam ledakan mengerikan, tanpa perlindungan kapal perang, tidak ada yang bisa bertahan. Ketegangan segera mereda, dan para prajurit yang sudah lama lelah semuanya duduk di tanah. Meskipun pertempuran itu singkat, seolah-olah semua orang pergi ke pintu masuk neraka dan kembali. Pertempuran itu terlalu putus asa. Tiba-tiba, prajurit yang penglihatannya kembali normal secara kebetulan melihat keluar jendela, tersentak seperti ayam, seolah-olah dia tersambar petir. Tetapi dia bereaksi dengan cepat, dengan wajah putih memerah, dia berteriak dengan sekuat tenaga, mereka masih hidup. Di dalam nyala api yang berkobar, sekelompok sosok perak bergegas keluar, jelas mereka adalah Silver Frost Mounds. Pada membran cahaya Tetin adalah sisa-sisa api, dan dibandingkan dengan sebelumnya, membran tipis telah menjadi jauh lebih tipis, hampir transparan, seperti gelembung yang bisa meledak setiap saat. Pakaian di tubuh mereka telah menerima tingkat kausan yang berbeda, anggota Silver Frost Mound yang lebih lemah menerima kerusakan yang lebih berat. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mundur, mereka semua memegang tombak perak mereka, energi yang melonjak dari tubuh mereka dan ke dalam segel di atas kepala mereka. Aura cahaya Sip Honsel tiba-tiba mengembang, dan melepaskan cahaya perak yang bahkan lebih rapat, membran cahaya yang awalnya tipis dengan cepat membeku, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aura tajam dari tombak mereka meningkat. Sebelumnya, aura tajam yang dirasakan ketiga kapal perang itu berasal dari Silver Frost Mounds yang dipancarkan ke seluruh medan perang, tetapi aura kuat baru yang sangat padat dan tajam datang dari mereka menekan aura mereka dan mengumpulkan aura di tubuh mereka, sensasi telah menjadi sangat berbeda. Rintangan pelindung kapal perang tidak mampu memberikan rasa aman kepada tentara, mereka merasa seolah-olah ada pisau yang menunjuk ke leher mereka, menyebabkan darah di tubuh mereka membeku, dan rasa sakit ditransmisikan dari kulit mereka, seolah-olah mereka sedang dipotong selain. Para prajurit menatap cahaya perak saat itu menjadi lebih besar di mata mereka. Bang! Penghalang yang tidak mampu membelokkan cahaya perak yang hancur seperti kertas, menjadi berkeping-keping. Silver Frost Mounds seperti tombak perak yang sangat tajam, dengan mudah masuk ke dalam salah satu kapal perang. Lambung kokoh tidak mampu menghentikan Silver Frost Mounds. Dimanapun Silver Frost Mounds melewati, papan kayu dan anggota badan terbang, sebelum para prajurit bahkan bisa berteriak kesakitan, Ling Su sudah memimpin Frost Mounds Silver melewati mereka. Retak, kapal perang itu diiris oleh apa yang tampak seperti pisau besar, terbelah menjadi dua. Para prajurit yang ada di kapal benar-benar terguncang, mereka mengabaikan segalanya dan kehabisan hanya dengan satu pikiran, untuk melarikan diri. Sebelum mereka bisa melarikan diri, gemuruh yang keras keluar ketika aura cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala, melahap semua prajurit yang tidak pada waktunya untuk melarikan diri. Ling Su dan unitnya sudah berbalik dan mulai mengisi ulang lagi. Tidak ada ketegangan, seperti pisau panas memotong mentega, kapal perang kedua juga diiris terpisah, mengubah menjadi dua resimen api. Ledakan kapal perang telah benar-benar menghancurkan kemauan musuh, menyebabkan kapal perang yang tersisa dan kapal berpasangan ganda berubah menjadi ekor dan lari. Tapi demi mencapai kekuatan senjata yang lebih kental, kapal perang itu saling menempel, dan sebelum kapal perang ketiga bahkan bergerak 300 meter jauhnya, Ling Su dan Silver Frost Mounds telah menyusul, dan itu benar-benar hancur. Kecepatan menyedihkan dari kapal pasokan mencegah mereka melarikan diri. Disiplin ketat benua bela diri yang terhormat tidak diragukan lagi tercermin, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menang, dua kapal pasokan yang tersisa tidak menyerah. Di jalur air, yang tersisa adalah nyala api, tidak ada yang selamat. Para anggota Silver Frost Mounds melihat buah dari pertempuran mereka, dan secara bertahap mendapatkan kembali ketenangan mereka dari kegembiraan mereka. Seseorang tidak dapat membantu tetapi berbicara, mereka benar-benar ulet. Ya, tidak ada dari mereka yang menyerah, tak heran benua bela diri terhormat begitu kuat. Sepertinya sukacita kemenangan mereka telah berkurang, bahkan para murid dari 5 keluarga Pulau Selatan memiliki ekspresi buruk. Satu petunjuk kecil bisa mengungkapkan seluruh gambar, membuktikan bahwa yang terhormat benua bela diri jelas bukan lawan yang mudah dikalahkan.
5 keluarga Pulau Selatan memiliki kebencian mendalam terhadap benua bela diri yang terhormat, dan musuh mereka ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ling Su sama sekali tidak merasa aneh. Di Heaven's Road, dia telah melihat bagaimana tempel memperlakukan para jenderal militer mereka. Henu bahwa bukan karena tentara ingin menyerah, itu adalah bahwa mereka tidak berani, karena akan melibatkan keluarga mereka. Meskipun strategi tekanan tinggi ini mampu membuahkan beberapa hasil, tetapi itu tidak berasal dari keyakinan mereka sendiri, dan setelah mencapai tingkat tertentu, itu akan cepat hancur. Tetapi dia tidak menjelaskan hal ini kepada rekan-rekannya, jika tidak mereka akan sombong dengan kemenangan kecil. Suasana hati Ling Su agak baik, dalam hal apapun, kemenangan itu memungkinkan timnya melakukan terobosan kecil, itu sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Menguasai, bisakah kita benar-benar mengalahkan benua bela diri yang terhormat? Petik 2. Ketika anggota lain mendengarnya, mereka semua menghentikan semua yang mereka lakukan dan melihat ke arah Ling Su. Ling Su mengerutkan kening, kamu tidak mengatakannya. Tapi musuh sangat ulet. Anggota merengek, itu sangat berdampak bahwa bahkan kapal pasokan mereka begitu ulet. Ling Su tiba-tiba berhenti, tatapannya setajam pisau saat dia menyapu semua orang, menyebabkan beberapa dari mereka menundukkan kepala mereka, tetapi bahkan lebih banyak orang menatap lurus padanya, dipenuhi dengan antisipasi. Selama kamu bahkan lebih ulet dari mereka. Ling Su menjawab dengan dingin. Melihat anggota di depannya yang tampak memiliki tekad mereka sekali lagi dinyalakan, dia agak terganggu. Ketika dia menyadari bahwa Silver Frost Mounts-nya sebenarnya tidak memiliki kepercayaan diri, dia mengumumkan tanpa emosi, besok, pelatihan akan ditingkatkan. Rengekan Silver Frost Mounts segera memenuhi tanah. Gou Cheng Wendao membaca laporan itu tanpa emosi. Meskipun dia sudah menebak pola serangan aliansi selatan berikutnya, ketika itu benar-benar terjadi, suasana hatinya masih meningkat. Rute pasokan terus-menerus diserang, dan dari cara dia melihatnya, dia mengira itu adalah dua pasukan kecil. Salah satunya adalah Bukit Iblis Benua Dunia Bawah, yang diketahui banyak orang. Aliansi Selatan memiliki unit yang sangat kuat dari Gunung Iblis Benua Dunia Bawah. Unit Mounts Benua Dunia Bawah ini telah menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya karena mereka adalah pasukan bersenjata yang menurun yang menemukan kemuliaannya lebih banyak di tangan Aliansi Selatan. Dibandingkan dengan Demonic Mounts Benua Dunia Bawah dan sejarahnya yang kaya, unit lainnya, Silver Frost Mounts sebenarnya bukan siapa-siapa. Dikatakan bahwa ini adalah pasukan yang baru dibangun di mana bahkan jenderal mereka adalah seorang amatir. Tetapi dengan pasukan amatir yang dipimpin oleh jenderal amatir ini, itu benar-benar membuat rute pasokan mereka tidak aman. Gou Cheng Wendao tidak punya ide lagi. Armadanya terluka parah, dan dia ditinggalkan dengan sejumlah kapal perang skala kecil yang menyedihkan, yang jika dia kirim, hanya akan menjadi pesta bagi musuh. Aliansi Selatan sangat mahir dalam bepergian di Laut Energi dan bertarung di dalamnya, menunjukkan bahwa mereka telah menjalani pelatihan khusus sebelumnya. Sebelum ini, Gou Cheng Wendao tidak akan pernah percaya bahwa sebenarnya akan ada orang yang gigih dalam melakukan pelatihan seperti itu. Laut Energi masih menjadi dunia untuk kapal perang, itu adalah pengetahuan umum yang paling dasar. Aliansi Selatan telah sepenuhnya menggulingkan pengetahuan umum ini, sejak serangan ganas di wilayah reruntuhan, tampaknya Aliansi Selatan terus-menerus berusaha menunjukkan kepada mereka, bagaimana tentara dapat berperang melawan kapal perang di Laut Energi. Taktik-taktik ini yang sepenuhnya bertentangan dengan pengetahuan umum dipertontonkan secara luar biasa di bawah tangan Aliansi Selatan, tempat Gou Cheng Wendao bahkan secara pribadi mengalaminya secara mendalam. Kemampuan untuk mengontrol vortisitas energi, kemampuan dan N. Untuk bersembunyi di dalam wilayah arus bawah selama 5 hari penuh, semua taktik ini terdengar semakin tak terbayangkan satu demi satu, karena mereka semua belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, bahkan Silver Frost Mounts dan Demonic Mounts Benua Dunia Bawah membuat Gou Cheng Wendao pengalaman yang benar-benar disebut tidak bisa makan atau beristirahat dalam damai. Apa yang membuat Gou Cheng Wendao lebih khawatir bukan hanya seluruh situasi pertempuran. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perkiraan kekuatan aliansi selatan mereka sangat menyimpang. Gou Cheng Wendao tahu mengapa ada penyimpangan yang sangat besar. Melihat kartu-kartu yang aliansi selatan dibandingkan dengan benua bela diri yang terhormat, hanya ada orang jahat. Di seluruh pasukan aliansi selatan, satu-satunya yang bisa dianggap terkenal sebenarnya adalah Bai Yue. Tetapi dengan tangan yang buruk ini, aliansi selatan sebenarnya melakukan hal yang mustahil, dan mengubahnya menjadi tangan yang baik. Xie Yuan, yang dulunya hanya seorang jenderal militer biasa yang prestasinya paling tinggi dan paling mempesona adalah bertanggung jawab atas pemeliharaan hukum dan ketertiban umum. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa tentara Swift dan dia dipikirkan oleh Tang Tian. Dan harganya sangat murah, murah sampai membuat orang lain marah. Unit lain yang dibeli adalah unit tengkorak, pasukan tentara bayaran yang tidak akan pernah ada di mata benua bela diri yang bahagia. Tapi tentara bayaran yang tidak konvensional ini yang menunjukkan jalur yang sangat kejam dan pahit di benua batu hutan pasir, keuletan dan semangat juang mereka untuk menaklukkan galaksi suci-suci. Tidak perlu menjelaskan tentang Gunung Iblis Benua Dunia Bawah,
mereka telah lama menolak sampai terlupakan, di mata semua orang, mereka telah menjadi sampah murah. Tetapi di bawah komando Tang Tian, mereka berubah menjadi tentara yang mengerikan yang mengirim menggigil musuh mereka. Underworld kontinen saat ini, yang telah lama melupakan tes demonic mounts mereka, menyala dengan semangat lagi, darah baru yang tak berujung menyebabkan iblis mount menjadi lebih kuat. Dan ada 5 keluarga Pulau Selatan yang lolos dari kematian, dan Kren yang tidak diketahui, dan Frost Mounts yang baru dibangun, atau Jinghao yang bersembunyi di pusaran energi, semuanya melepaskan light aura mereka yang mempesona, mengejutkan seluruh galaksi suci-suci. Gou Cheng Wendao adalah pria yang fanatik dan percaya diri, tapi dia tidak bodoh. Dengan hanya sekelompok orang ini, ia harus melalui kesulitan besar hanya untuk membuat kemajuan, tetapi masih berakhir dengan kesulitan seperti itu. Menyaksikan laju pertumbuhan mereka, Gou Cheng Wendao merasakan dinginnya tulang. Dia tidak tahu bagaimana Tang Tian merekrut sekelompok orang seperti itu, tetapi di belakang mereka semua adalah sosok misterius lain. Bing, Panglima Aliansi Selatan in Chief, Komandan Umum Semangat Pertama Sejarah. Itu karena Bing duduk di posisi ini, mengerahkan pasukannya dan mengirim mereka pada misi, yang membuat Gou Cheng Wendao agak bermasalah. Bahkan Gou Cheng Wendao yang arogan harus mengakui bahwa Bing adalah seorang jenderal yang luar biasa. Bisa dikatakan bahwa Bing Hat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membawa aliansi selatan ke tempat mereka. Dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar pintu, gelombang Ken. Gelombang Gou Cheng Wendao sedikit gemetar, sebuah antisipasi lahir di dalam hatinya, gelombang bisakah mereka menemukan pintu masuk ke Heaven's Road? Gelombang. Ken masuk, dan ketika Gou Cheng Wendao melihat tampang Ken yang mengerikan, jantungnya jatuh. Kami mengalami serangan dari kurcaci biru. Suara Ken terdengar lelah. Kurcaci biru. Gou Cheng Wendao terkejut, tetapi tanpa sadar dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia dengan cepat merasakan emosinya yang aneh, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Gelombang sepertinya ketakutan yang aku miliki terhadap aliansi selatan lebih kuat daripada yang aku pikirkan. Gelombang. Iya, suara Ken terdengar serak, ada banyak kurcaci biru, itu pasti tentara kurcaci biru. Serangan mereka sangat diatur, dan kami menderita kerugian besar. Petik 2. Blue Dwarf Army. Gou Cheng Wendao menyipitkan matanya, dia kaget. Itu tidak aneh bagi mereka untuk bertemu kurcaci biru di Laut Biru, karena itu adalah dunia mereka, dan tidak bertemu mereka akan aneh. Itu juga tidak aneh bagi mereka untuk menderita kerugian besar dari kurcaci biru, karena tidak pantas bagi pasukan kontinental bela diri terhormat untuk bertarung di dalam Laut Biru, sementara kurcaci biru dapat melepaskan kekuatan penuh mereka di dalam. Gou Cheng Wendao sudah mengantisipasi kerugian seperti itu. Tapi nama Blue Dwarf Army membuat Gou Cheng Wendao terkejut. Galaksi Suci telah mengalami bertahun-tahun Blue Tidus, dan secara bertahap mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang kurcaci biru. Kurcaci biru di dalam Laut Biru cahaya tampaknya tidak ada habisnya, muncul seperti ombak, sebagian besar dari mereka tanpa kecerdasan atau kesadaran individualistis. Mereka mengandalkan angka untuk bertarung dan akan menyerang musuh mereka. Kurcaci biru yang bangkit jarang terjadi, dan pasukan kurcaci biru bahkan lebih jarang. Blue Dwarf Armies pada dasarnya beroperasi dan bergerak di wilayah inti Blue Sea of Light, dan sepanjang sejarah, tidak pernah ada Blue Dwarf Army present. Itu adalah situasi yang tidak normal bagi mereka untuk benar-benar bertemu dengan Blue Dwarf Army. Ya, itu pasti pasukan, dan kita bisa tahu bahwa mereka memiliki pelatihan. Jika kita bertarung di darat atau di Laut Energi, kita pasti akan menang, tetapi di dalam Laut Biru Cahaya, kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kata Ken, dia tidak membesar-besarkan apapun atau menyembunyikan apapun. Gou Cheng Wendao mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi tak bernyawa, bisakah kita melanjutkan? Ken tahu apa maksud tuan itu, dia menarik napas panjang dan menjawab, ya. Ken tahu betapa berbahayanya itu, mereka tidak akan memiliki jalur mundur, tetapi itu bukan saatnya bagi mereka untuk peduli kehilangan dan kematian. Selain maju, mereka tidak punya pilihan lain. Dia menatap jenderal tangan kanannya dengan dalam, dan menganggukkan kepalanya, abaikan kematian. Aku akan menyerahkan semua prajurit yang bisa aku gerakkan untuk kalian, bahkan pasukan bawahan langsungku. Permintaan kami untuk bala bantuan sudah dikirim ke tempel, cepat, bala bantuan akan tiba. Gou Cheng Wendao tidak salah, tempel sudah menerima pesannya, tapi dia pasti tidak akan pernah menebak bahwa mereka sama-sama dalam kesulitan. Kebangkitan Domain Sin adalah masalah yang sangat besar, dan mereka melihat mereka sebagai musuh besar, dan berada dalam keadaan tegang. Jika menelan Heaven's Road adalah impian bagi banyak generasi dari benua bela diri yang terhormat, maka kembalinya Domain Sin ke benua bela diri yang terhormat kemungkinan besar akan merusak fondasi unifikasi mereka. Wajar jika tempel cemas. Colin dipilih untuk memikul tanggung jawab berat dalam situasi seperti itu. Dari beberapa letnan jenderal, bakat Colin tidak dapat dibandingkan dengan Lance, dan hanya bisa ditempatkan di luar mereka, tetapi dia melakukan hal-hal dengan sangat tegas dan stabil, dia rajin dan tidak pernah membuat kesalahan.
Colin tahu mengapa dia adalah pilihan pertama kuil, dan tahu kesulitan yang akan dihadapi kuil. Setelah menerima perintahnya, dia tidak langsung pindah. Setelah mengirimkan banyak pengintai ke benua ladang putih, mereka sebagian besar pasukannya bergerak dengan mantap dan menyerang dengan keras, di sepanjang jalan penalian di pasukan lokal. Mata yang tak terhitung jumlahnya di benua bela diri terhormat tertuju pada Colin. Gerakan Colin membuktikan kehati-hatian dan pengalamannya, banyak dari mereka yang mengangguk ke dalam diri mereka sendiri. Meskipun domain Sin telah kembali, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, kekuatan absolut Temple masih jauh lebih kuat daripada mereka. Dalam situasi seperti itu, rencana atau strategi apapun tidak akan seefektif penindasan yang berasal dari kekuatan sejati. Semua orang di Temple dengan kuat percaya bahwa Master Colin pasti akan kembali dengan kemenangan. Zhong Libai berbalik dan melihat ke arah pegunungan dan lembah yang tak berujung, merasa sangat emosional, gelombang kita akhirnya keluar dari tempat terkutuk itu. Gelombang tidak ada pemandangan musuh di sana, dan itu sangat tandus dan dingin. Wajah Zhong Libai benar-benar ditutupi dengan bertopik, dan tampak seperti manusia gua. Dia tidak peduli, murid-muridnya yang mengeluarkan serigala yang rakus, berkedip-kedip dengan cahaya berbahaya, dia telah menggunakan jurang untuk menyingkirkan musuh, yang berarti bahwa dia memegang keuntungan untuk menyerang pertama sekali lagi. Bagi seorang pria penghancur, kesempatan seperti itu sangat langka, seolah-olah ada sebuah gua yang akan membawanya kemana saja yang dia inginkan, dan dapat melancarkan serangan dari manapun dia berencana. TN, aku sudah mengubah sepotong lempengan berlemak di depannya menjadi gua yang akan membawanya kemana saja, karena memiliki sepotong lempengan lemak di depannya tidak masuk akal. Dia seperti pisau yang berbahaya dan tajam, siap menembus perut lembut musuh. Zhong Libai tidak membuang waktu, dia dengan cepat memimpin monster-monster, dan melancarkan serangan mendadak ke salah satu barak lokal Temple. Barak ini adalah tempat penampungan tentara lokal yang diperlengkapi hanya untuk menjaga hukum dan ketertiban, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menghadapi musuh yang begitu kuat. Dan untuk mencegah mereka memperingatkan musuh, Zhong Libai telah secara khusus memerintahkan para monster untuk menggunakan kemampuan terbang mereka yang menyedihkan dan dengan diam-diam terbang ke pinggiran barak. Ketika monster perunggu membanjiri barak, semua prajurit yang tidur bahkan tidak punya waktu untuk melawan, dan semuanya ditangkap oleh Zhong Libai. Dia tidak membiarkan satu pun dari mereka hidup. Zhong Libai tidak memiliki niat untuk menahan, dalam waktu singkat, ia terus melancarkan serangan, dan menyerang beberapa barak. Dia tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup di salah satu barak ini. Seluruh yang terhormat martial kontinen dikejutkan oleh kebiadaban Zhong Libai. Benua bela diri yang terhormat itu sendiri sudah lama tidak melalui perang, dan tindakan kejam seperti itu bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah benua bela diri yang terhormat, selalu mereka membawa rasa sakit ke orang lain. Zhong Libai seperti rubah yang licik, gerakannya cepat dan sulit dipahami. Apa yang dianggap lebih baik adalah dia hanya menemukan pasukan lokal yang lemah dan membunuh mereka. Semakin banyak tentara lokal mati di bawah tangan, dan pembantaian yang berlumuran darah membuat suasana di benua bela diri yang terhormat semakin cemas. Pasukan lokal semuanya merasa takut dan tidak aman. Menghadapi pasukan yang begitu kuat, mereka takut bahwa pasukan benua emas akan datang dan membunuh mereka di rumah mereka sendiri. Ketakutan terus bergejolak, sampai bandit benua emas berjuang dari wilayah barat ke pusat. Ketika sebuah tempat di wilayah tengah yang disebut benua Yongming jatuh, rasa takut mencapai puncaknya. Sampah. Semua sampah. Petik 2. Sebuah kutu dan pilar cahaya kokoh ditembak jatuh dari langit biru yang jauh, tempat energi radian yang lebat menyelimuti istana putih itu. Istana putih salju tampak seolah-olah terbuat dari batu giok yang paling murni dan paling putih, cahaya putih terus-menerus melonjak ke istana dari pilar cahaya putih. Hanya para jenius yang telah mengunjungi sebelum bisa tahu bahwa seluruh istana terbentuk dari energi radian. TN, aku akan mengubah Guangming Nengliang dari energi cahaya menjadi energi radiasi. Energi radiasi menjadi energi eksklusif yang terbentuk dari teknik Honorable Martial Kontinen. Kamu semua akan tahu mengapa dalam beberapa bab terakhir menjelang akhir novel. Kuil bela diri yang terhormat, adalah tempat yang paling misterius, disitulah sumber cahaya berasal dari seluruh benua bela diri dan kuil yang terhormat. Raungan tetua klan besar terdengar di seluruh kuil, dan bahkan cahaya pilar cahaya bergetar sedikit dari gema. Di dalam istana, semua orang gemetar ketakutan dengan wajah pucat. Di depan mereka, berdiri figur tinggi dan kokoh yang sepenuhnya diselimuti api emas, mendistorsi dan mencegah wajahnya agar tidak terlihat. Suara itu keluar dari nyala api, dan semua mata di bawahnya terpaku pada nyala api emas, mengungkapkan penghormatan dan rasa hormat. Itu adalah Holy Flame, level tertinggi dari Holy Flame. Tidak ada yang pernah melihat tetua klan besar kehilangan kendali dan berteriak. Dalam hati mereka, seolah-olah bahkan jika emblem menghilang, tetua klan besar akan tetap acuh tak acuh. The Great Clan Elder tidak pernah bertanya tentang urusan dunia selama bertahun-tahun, hatinya benar-benar fokus pada teknik-teknik bela diri Heaven's Road.
Hal-hal biasa di kuil telah sepenuhnya ditugaskan kepada Charles dan beberapa tetua klan lainnya, sementara tetua klan besar tampaknya tidak lagi ada, karena bahkan para tetua klan biasa yang baru belum pernah melihatnya. Tetapi pada saat itu, seluruh kuil memuja kekuatan mengesankan tetua klan besar, di mana dan udara dan energi bergetar. Charles yang pinggangnya bengkok, tatapan yang keluar dari tetua klan besar terasa sangat nyata, menyebabkan Charles merasa seolah-olah punggungnya terbakar, karena sebenarnya ada sensasi terbakar di punggungnya. Tapi wajahnya yang tampan tetap setenang air saat dia menjawab dengan hormat, Great Clan Elder. Aku menyerahkan segalanya padamu, mengapa kamu menyerahkan aku jawaban seperti itu? Api suci emas meludahkan. Charles tahu bahwa meminta pengampunan atau mendorong kesalahan hanya akan membuat tetua klan besar lebih marah. Dia menarik napas dalam-dalam, tetua klan yang hebat, tolong sampaikan hukumanmu. Hukuman. Aku pasti akan menghukum kamu. Wajah tetua klan benar-benar tertutup oleh api suci, tidak ada yang tahu apakah dia bahagia atau marah. Tetapi bahu kanannya tiba-tiba terangkat, api suci emas mengalir di sepanjang lengannya dan meluas ke tangannya, dan berubah menjadi cambuk berapi emas. Bang! Cambuk berapi-api itu mengenai punggung Charles, membuatnya gemetar, wajahnya yang tampan berubah sedikit. Seolah-olah cambuk telah menghantam rohnya, menyebabkan rasa sakit luar biasa yang menyebabkan pikirannya menjadi kosong sementara tubuhnya membungkuk dan berjejalan. Pakaian di punggungnya tetap seperti biasa tanpa bekas luka, bahkan lipatan sedikit pun tidak dibuat. Semua orang membungkukkan punggung mereka lebih keras lagi, kuil bela diri yang terhormat berada dalam keheningan, di mana hanya Charles yang terengah-engah karena udara yang terdengar seperti binatang buas kesakitan yang bisa didengar dengan jelas. Semua orang tahu bahwa tetua klan besar benar-benar marah, cambuk kudus penebusan adalah hukuman untuk roh, dan semua orang tahu sakitnya. Tetua klan besar bersikap bias terhadap Charles, dan bahkan ada desas-desus bahwa Charles adalah putra tidak sah dari tetua klan agung, sehingga itu adalah pertama kalinya tetua klan besar menghukum Charles yang suci, dan itu bahkan sangat parah hukuman untuk menggunakan Holy Whip of Tobat. Semua orang terpana. Hanya setelah 5 menit mata suci Charles yang tak bernyawa mendapatkan kembali vitalitas, tetapi tidak bisa tidak mengungkapkan rasa takut di dalamnya, itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan, bahkan dengan tekadnya, dia tidak pernah ingin melewatinya untuk kedua kalinya. 7 barak dibantai, ini benar-benar mengerikan. The Great Clan Elder tidak berbicara dengan sangat cepat, tetapi suaranya dipenuhi dengan kekuatan dan aura, setiap kata terdengar seperti palu yang jatuh dari langit. Tidak ada alasan, hanya hasil. Mata The Great Clan Elder perlahan menyapu aula. Ketika kata-kata itu keluar, itu berdengung di telinga semua orang. Semua orang menekan rasa takut di hati mereka dan menjawab serempak, ya. Resimen api keemasan melonjak ke langit, dan menghilang dengan berubah menjadi bintang jatuh. Tekanan luar biasa tiba-tiba lenyap, dan atmosfer tercekik menjadi hidup kembali. Kuil bela diri terhormat mulai rileks. Semua orang tercengang, mereka semua saling memandang, mengungkapkan senyum pahit. Mereka semua adalah bangsawan berwibawa dan dihormati tinggi, tetapi dalam situasi itu, mereka tidak dapat menolak sama sekali. The Great Clan Elder benar-benar melelahkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Seorang tetua klan angkat bicara. Semua orang diam selama beberapa saat, banyak dari mereka belum pulih dari keterkejutan. Jiaya duduk di wilayah pusat, Colin sedang menuju benua bidang putih. Lance sudah mati, Oliver masih di penjara. Ada koalisi hebat yang terdiri dari 5 letnan jenderal yang bersiap untuk bergerak dan mendukung benua Shanghai. Ini adalah gelombang pertama, dan mereka akan membawa sejumlah besar kapal perang untuk Gou Chengwendao. Selain itu, rute pasokan kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, rute pasokan kami terlalu lambat. Jadi kita perlu menyiapkan gelombang kedua. Banner Ksatria Bela Diri yang terhormat akan bergerak juga, aku perlu menemukan jalan masuk ke Heaven's Road secepat mungkin, prajurit biasa sangat lemah di Laut Biru. Sekarang, pertanyaannya adalah, siapa yang akan menangani bandit benua emas? Petik 2. Semua tetua klan saling memandang, semua dari mereka dengan tampilan kesal. Diam, itu adalah kesunyian yang aneh. Setelah menghitung dan berpikir, semua hasil membuat berbagai tetua klan mengungkapkan terlihat tidak percaya. Benua bela diri yang terhormat telah benar-benar jatuh ke hari di mana mereka tidak memiliki cukup tenaga kerja dan senjata. Benua bela diri yang terhormat yang kuat, benua bela diri yang terhormat yang menjadi terkenal dengan kekuatan militernya yang kuat, benua bela diri yang terhormat yang memiliki banyak jenderal di bawah Panji-Panji, sebenarnya tidak memiliki cukup banyak tenaga kerja. Semua orang saling memandang, kejutan terungkap di mata masing-masing. Charles sama terkejutnya, dia tidak pernah berpikir bahwa tempel akan benar-benar diikat untuk pasukannya, tetapi menahan ketenangan dan kemantapannya, armada yang akan memperkuat benua sang akan segera pindah, jangan menunda. Tuan Jiaya tidak bisa disentuh. Dorong Colin untuk lebih cepat, katakan padanya, dia harus menyelesaikan Whitefields kontinen dengan gelombang penguatan kedua. Itu suatu keharusan. Kami tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Petik 2.
Lalu bagaimana dengan bandit benua emas? Salah satu tetua klan bertanya dengan khawatir, mendapat anggukan dari berbagai orang lainnya. Adegan tetua klan besar dalam amarah masih jelas dalam pikiran mereka, dan dengan demikian tidak ada yang berani membayar layanan bibir begitu banyak waktu. The Gold Continent Bandit sangat mahir bermain petak umpet, kita tidak bisa cemas. Charles berkata dengan singkat, yang harus kita lakukan pertama adalah membatasi ruang lingkup kegiatan yang bisa dilakukan oleh para bandit benua emas. Mereka hanyalah penjahat keliling, begitu mereka kehabisan ruang, mereka akan menjadi seperti sashimi di papan potong. 4 letnan jenderal yang bertanggung jawab atas gelombang kedua akan pindah dari 4 lokasi yang berbeda. Kami akan merentangkan jaring dan menekan ruang band benua emas. Aku membutuhkan kalian semua untuk mempersiapkan perangkap bagi para bandit benua emas. Setelah mereka terjerat, kita dapat menghabiskannya hanya dengan beberapa tentara lokal. Petik 2. Kenapa tidak langsung berurusan dengan mereka? Salah satu tetua klan bertanya. Waktu. Charles diberkahi dengan kecerdasan luar biasa, dan menjawab dengan acuh tak acuh, kami memiliki waktu terbatas. Lebih penting lagi, tenaga kami sangat ketat, terutama dengan elit. Alih-alih, kami memiliki banyak tentara lokal, dalam kelimpahan sebenarnya, kekuatan tempur mereka tidak dapat membantu memperkuat garis depan, karena itu masalahnya, mengapa kita harus menghabiskan elit kita yang berharga. Petik 2. Semua tetua klan melihat cahaya dan mengangguk. Lalu mengapa kita harus membuat Colin bergegas? Seseorang bertanya. Charles menjawab, setelah gelombang bala bantuan kedua pergi, kita hanya akan memiliki Master Jiaya dan Colin. Master Jiaya pasti tidak akan bergerak, jika Colin tidak membersihkan benua bidang putih pada saat itu berarti benua bela diri yang bahagia akan benar-benar kosong. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kita bahkan tidak akan memiliki orang untuk melawan api untuk kita. Petik 2. Kali ini, tidak ada yang punya pendapat lain. Colin menerima perintah dari Temple dan tidak banyak bicara. Dia sangat jelas tentang situasi saat ini dari benua bela diri yang hebat. Dari tampilannya, dia tahu bahwa itu adalah masa yang paling sulit di benua bela diri terhormat, dan merupakan yang paling penting dan krusial. Meskipun perintah Temple membuatnya semakin menyulitkannya, tetapi keadaan mengharuskannya, dan tanpa ragu-ragu, dia segera bergerak. Para pengintai di depan terus-menerus mengirim berita. Itu benar-benar orang-orang Sin Domain yang tersisa. Tapi itu bukan benua bidang putih, tapi benua desolate. Di lokasi di mana pasukan pintu Sin berada, ada benteng yang didirikan dengan keamanan yang sangat ketat. Apa yang tidak ada yang mengira adalah bahwa benua desolate benar-benar akan berubah menjadi tempat yang menyerupai domain dosa. Seluruh energi desolate kontinen sangat tipis, dan pengintai yang masuk tidak dapat beradaptasi dengannya. Ekspresi Colin menjadi serius. Dia telah memikirkan segala macam situasi sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Sin Domain akan benar-benar mengubah energi di lingkungannya. Gelombang ini bukan pertarungan yang bagus untuk dilawan. Gelombang. Target, benua bidang putih, bergerak dengan kecepatan tercepat kami. Perintah itu diturunkan dengan cepat, dan pasukan besar dengan cepat melaju ke Whitefield Continent. Colin telah memutuskan untuk garnison di benua bidang putih, dan lihat bagaimana benua desolat telah berubah. Jika energinya benar-benar tipis, itu akan menjadi masalah besar, terutama karena mereka berada dalam waktu yang sangat penting. Ketika pasukan besar Colin tiba di Whitefield Continent, ia terpana oleh kekosongan dan pemandangan yang sunyi. Sepertinya tidak ada satu orang pun di benua bidang putih, setiap kota kosong. Setelah insiden bandit benua emas, populasi benua bidang putih mulai berkurang. Dan karena Whitefield Continent terlalu dekat dengan Desolate Continent, banyak seniman bela diri domain Sin telah muncul tanpa akhir, menyebabkan bahkan lebih panik. Warga yang telah bersiap untuk menyaksikan juga memilih untuk pergi, dan ini adalah pemandangan umum di berbagai tempat di wilayah barat. Wajah Colin suram, dia belum pernah melihat adegan sepi dan menyedihkan di Yang Mulia Martial Continent. Gelombang apakah ini masih terus berkembang dan aman di benua bela diri yang terhormat? Setiap kota yang ia temui kosong, menyebabkan moral pasukan terpengaruh dan berkurang. The Honorable Martial Continent belum pernah menderita begitu parah di bawah bandit sebelumnya. Emosi yang dirasakan para pengintai menjadi semakin kuat. Aku benar-benar belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Itu benar, terakhir kali aku datang ke sini, ada banyak kapal penambangan, tapi sekarang setelah terbang begitu lama, aku tidak bisa melihat siapapun. Itu seperti benua kosong, cukup menakutkan. Petik 2. Agar kamu mengatakan itu, punggungku menjadi sedikit dingin. Kalian semua, tutup mulut. Seluruh tim pengintai memiliki wajah jelek ketika mereka saling memandang. Aku pikir ini lebih dari cukup, mari kita kembali. Salah satu pengintai yang lebih pengecut tidak bisa membantu tetapi bersuara. Kami belum menyelesaikan misi kepanduan kami, Kapten ragu-ragu. Tidak ada seorang pun, apa yang ada untuk mencari. Seorang pengintai lain merintih, wajahnya agak pucat. Setelah terbang selama 3 hari, mereka tidak melihat jiwa yang hidup, pengalaman seperti itu benar-benar mengerikan. Di depan adalah pemakaman kapal perang.
Salah satu pengintai yang telah memasuki benua bidang putih sebelumnya berkata, karena kota ini kosong, aku percaya bahwa tidak ada hantu yang berada di kuburan. Kita harus menempatkan fokus kita di benua desolate, pertempuran ini tidak akan mudah. Petik 2. Mendengar itu, Kapten tidak mengatakan bantahan, baiklah. Mari kita kembali, kami akan memeriksa bagian-bagian penting kota dalam perjalanan pulang, itu adalah tempat terbaik untuk penyergapan. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Colin melangkah ke tanah benua desolate. Itu sungguh mengerikan. Energi di udara sangat tipis, menambah ketidaknyamanan. Colin merasa seolah-olah dia seperti ikan yang secara tak sengaja keluar dari air, perasaan tersedak yang intens membuatnya kesulitan bergerak maju. Dia bisa juga mengurangi energi di tubuhnya yang terkuras, yang berarti mereka pasti tidak bisa menarik keluar pertempuran, yang hanya akan merugikan mereka. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang mengerikan. Untuk berada di lingkungan yang begitu keras, terlepas dari seberapa siap para prajurit, mereka harus menanggung tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Colin tampak mengerikan, situasinya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Pandangannya mendarat ke salah satu pengintai Sin Domain yang muncul di kejauhan. Semua gerakan mereka berada di bawah mata para pengintai Domain Sin. Ini adalah pertama kalinya Colin bertemu dengan seorang seniman bela diri Sin Domain. Tempel telah menyimpan semua informasi mengenai Domain Sin, dan warga tidak dapat menemukan informasi tentang mereka dimanapun. Scout Domain Sin bergerak sangat gesit, energi tipis tidak mempengaruhi mereka sama sekali, mereka seperti ikan yang berenang di dalam air. Colin dapat melihat kebencian di mata seniman bela diri Sin Domain, mereka sangat berani dan penuh dengan agresi, karena lebih dari 10 pengintai Colin telah terbunuh. Colin menggelengkan kepalanya ke dalam, dan melemparkan semua pikiran yang tidak praktis itu ke pikirannya. Kebencian antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, dan untuk pertempuran berakhir, satu sisi harus kehabisan darah. Colin kembali tenang. Setelah dia menerima perintahnya, dia secara khusus meminta bahan dan informasi dari tempel mengenai domain dosa. Dari sana, ia memperoleh pengetahuan yang cukup tentang bagaimana para seniman bela diri Sin Domain bertarung, dan setelah menyelidiki energi tipis di benua desolate, ia dengan cepat memikirkan beberapa ide. Dia tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang tidak dia persiapkan. Apa yang tidak dilakukan Colin? Tahu adalah bahwa ketika dia menyapu Sin Domain, ada 2 ikan besar. Duke dan saudara perempuannya dengan hati-hati mengamati pasukan besar musuh, dan karena mereka tidak memiliki perlindungan di sekitar mereka, itu membuat mereka terlihat tidak berbeda dari para pengintai lainnya. Keduanya menerima perlawanan dari bawahan mereka, tetapi Duke memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. The Sin Domain's number 1, di lingkungan yang dekat dengan Sin Domain, ia bisa melepaskan 90% dari kekuatannya. Bagaimana itu? Duke bertanya. Dalam hal formasi perang, dia lebih mempercayai saudara perempuannya, penilaian Du Xinyu. Tidak ada kekurangan. Du Xinyu menggelengkan kepalanya, matanya melepaskan aura cahaya yang sangat mempesona, sementara hatinya dipenuhi dengan kegembiraan juga. Dalam beberapa hal, itu akan menjadi pertempuran pertama Sin Domain Army setelah dibangun oleh Duke dan saudara perempuannya, dan telah mencakup hampir semua elit teratas dari Domain Sin. Setelah bersekutu dengan Tang Tian, orang-orang yang telah menyerang Tesindor adalah armor-armor Dewa Tang Tian. Ini mengarah ke situasi yang canggung, karena Sin Domain Army telah dibangun kembali, mereka tidak pernah melalui pertempuran nyata. Menjadi pertempuran pertama mereka sudah cukup untuk membuat orang bersemangat, dan untuk itu melawan pasukan dari benua bela diri terhormat, seluruh tentara Domain Sin, tampak seolah-olah mereka sedang adrenalin. Apa yang bisa lebih menghasut untuk bertarung melawan musuh bebuyutan mereka? Duke tertawa, sepertinya dia lawan yang agak kuat. Tentu saja, Colin adalah salah satu dari 12 letnan jenderal, tidak termasuk 5 jenderal besar, dia adalah salah satu dari 12 yang terkuat. Du Xinyu mengingatkan, pengaturannya untuk baraknya sangat hati-hati, tanpa cacat yang jelas. Menurut laporan yang dikirim Tang Tian, Colin adalah orang yang sangat berhati-hati. Dari kelihatannya, sepertinya itu benar. Aku ingin tahu bagaimana kabar 5 jenderal besar. Pikiran Duke mulai menyimpang. Du Xinyu tidak peduli tentang kakak laki-lakinya yang sesekali berada dalam pikirannya sendiri, matanya tidak pernah meninggalkan formasi tentara di depannya sesaat ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, para prajurit musuh berkualitas tinggi dan tidak kalah dengan kita. Mereka terampil dalam formasi mereka, Tang Tian juga mengatakan bahwa sinkronisasi mereka akan disembunyikan. Ini adalah pasukan yang kuat, tetapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dia akan berurusan dengan kita? Petik 2. Barak-barak itu sangat megah, tetapi di daerah yang berjarak 10 km dari barak adalah medan perang yang paling intens. Para pengintai dari kedua belah pihak mulai terlibat. Para pengintai adalah semua elit di pasukan manapun, karena mereka harus melakukan misi dalam kelompok-kelompok kecil dan dapat menghadapi bahaya dan segala macam keadaan yang tidak terduga, sehingga diperlukan mereka untuk menggunakan kekuatan individu yang kuat. Dari kelihatannya, pengintai Sin Domain memegang keuntungan. 15 lawan 2.
15 pengintai Colin telah meninggal, tetapi Sin Domain hanya kehilangan 2, menunjukkan perbedaan besar. Du Xinyu tidak terpengaruh oleh jumlahnya, nada bicaranya tetap jelas dan dingin, benua bela diri yang terhormat adalah monster besar, jika kita tidak memiliki Tang Tian, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang. Yang terhormat benua bela diri kemungkinan besar memiliki 12 tentara seperti itu. 5 jenderal besar akan lebih mencengangkan, setiap jenderal besar memerintahkan setidaknya 3 tentara seperti itu, sementara tentara bawahan langsung mereka bahkan lebih kuat. Aku benar-benar tidak yakin bagaimana aliansi selatan Tang Tian dapat menahan pasukan besar 5 jenderal besar. Petik 2. Betul. Du tidak merasa tersentuh, sekarang kita benar-benar tahu bahwa kita selalu berada dalam sumur. Terlepas dari apakah itu benua bela diri terhormat atau Tang Tian, mereka berdua monster besar bagi kita. Ini adalah kemalangan kita untuk memiliki benua bela diri yang terhormat sebagai musuh bebuyutan kita, tetapi kekayaan kita untuk menjadikan Tang Tianas sebagai teman kita. Untungnya, dia bisa membantu kami, tetapi nasib klan kami harus diperoleh dari botol kami sendiri. Petik 2. Kalimat terakhirnya tampaknya telah memukul paku. Du Xinyu berbalik dan menatap kakaknya yang wajahnya dipenuhi tekad. Du tidak bersembunyi dari pandangan Du Xinyu, dan berbicara, terlepas dari berapa harga yang harus kita bayar, kita perlu perang musim dingin ini. Du Xinyu menggigit bibirnya dan berkata, kami pasti akan menang. Tidak ada yang tahu seberapa keras mereka bekerja untuk pertempuran, tidak ada yang tahu seberapa besar mereka bersedia memberi untuk pertempuran. Dengan pengalamannya, ketika Colin melihat lingkungan benua desolate, ia dengan cepat merumuskan sebuah rencana. Ketika barang-barang perang yang paling penting tiba, dia tidak menahan diri dan memerintahkan tentara untuk memasuki desolate kontinen. Untuk melindungi jalur retretnya dari terpotong, ia telah mengatur pasukan Oliver untuk berjaga-jaga di Stardor. Dengan Oliver di penjara, pasukannya akan menghadapi musibah juga karena peristiwa pedagang barat, tetapi mereka menempatkan pasukan itu kembali dalam pertempuran. Hanya ketika mereka bertemu Colin barulah mereka dipandang penting sekali lagi. Hal pertama yang Colin lakukan saat memasuki wilayah barat adalah menggabungkan elit. Dengan Oliver di penjara, senjatanya adalah naga tanpa kepala, moral para prajurit telah jatuh sangat rendah, tetapi seluruh kekuatannya tidak banyak dipengaruhi, karena mereka masih merupakan kekuatan yang agak elit. Hanya dengan memberi para prajurit ini yang tidak melihat masa depan harapan mereka akan mau bertarung dengan hidup mereka. Colin tidak memiliki cukup tenaga kerja, jadi terlepas dari apapun, pasukan ini diperlukan, dan itu jauh lebih kuat daripada semua pasukan meriam setempat. Dengan pasukan elit ini yang menjaga jalan mundur mereka, Colin benar-benar santai. Bandit benua emas baru saja muncul di benua Yongming, yang sangat jauh. Itu adalah probabilitas yang sangat rendah untuk benua Whitefield untuk diserang, tetapi karena berhati-hati, Colin masih memposisikan beberapa pasukan di belakang. Setelah mengatur jalur retretnya, Colin segera memimpin pasukan besarnya ke benua desolate. Setelah memasuki benua desolate, pasukan besar langsung menuju ke benteng di pintu Sin. Meskipun pengintai mereka tidak dapat dibandingkan dengan pengintai domain Sin, Colin terus mengirimkan pengintai, bahkan ketika semua yang terjadi adalah kematian. Sejumlah besar kematian mengumpulkan mereka informasi berharga. Di benua desolate, selain dari benteng di pintu Sin, orang-orang Sin domain yang masih hidup tidak membangun benteng lainnya. Itu berarti bahwa mereka hanya perlu menyerang benteng di pintu Sin, dan mereka sekali lagi bisa mengunci mereka di dalam domain Sin. Ini membuat Colin menghela nafas lega. Dalam situasi yang begitu intens, waktu sangat berharga, dan dia paling takut dengan pergumulan. Mayoritas pengintai domain dosa terbang di sekitar pasukan besar seperti lalat, melihat apakah mereka bisa mendapatkan peluang. Tapi Colin sama sekali tidak peduli dengan mereka, mengabaikan mereka dan bergerak maju. Scout domain Sin adalah semua individu yang kuat, tetapi menghadapi formasi yang kuat, mereka tidak menimbulkan ancaman. Adapun pengamatan dan pengintai mereka pada mereka, Colin tidak benar-benar peduli, dia sudah merencanakan pertempuran akan terjadi tanpa trik licik. Ketika mereka 10 li jauhnya dari benteng Sindor, pasukan besar berhenti dan menempatkan kemah. Sementara keasikan para pengintai terus mengamati mereka dari kejauhan. Colin tidak peduli dengan mereka, meskipun jumlahnya banyak, tetapi gerakan mereka yang berisik membuat mereka terlihat seperti amatir. Dalam perang berskala besar, kekuatan individu tidak memiliki banyak kegunaan, tidak peduli seberapa kuat pengintai, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang ada, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka tidak berguna. Tatapannya mendarat di benteng Sindor di kejauhan. Domain Sin menyebutnya Desolate City, tetapi Colin terus-menerus menyebutnya Sindor Stronghold. Itu adalah wilayah benua bela diri yang terhormat, hak dan kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh korban yang selamat dari Domain Sin untuk menyebutkan tempat itu. Dibandingkan dengan benteng bela diri yang mulia dan megah, benteng di depan Colin tampak sangat jelek. Tetapi dia tidak menyerang mereka dengan segera, tetapi memanggil garnisun. Banyak barak dibangun.
Bahkan ketika dia sebelumnya memikirkan metode untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi sekarang setelah pertempuran itu benar-benar dimulai, dia sudah melupakan segalanya. Perintah itu diturunkan, dan dia berkeliling untuk berpatroli, memastikan semuanya ada di tempatnya. Di benteng, Duke dan Du Xin Yu memandangi tentara membuat perkemahan, formasi yang ketat dan seragamnya membuat mereka terlihat sangat berbahaya. Kami memiliki musuh yang kuat. Du Xin Yu memuji. Bahkan Duke dapat melihat standar tinggi Colin. Dari gerakan mereka ke perkemahan mereka, ke pembangunan benteng mereka, seluruh proses sangat halus dan diatur secara metodis. Mereka semua memiliki urutan, meskipun setiap prajurit tahu apa yang harus mereka lakukan. Adapun pengintai domain Sin yang memelototi mereka seperti harimau, mereka tidak bisa menemukan kesempatan untuk menerobos, dan hanya bisa menatap dari kejauhan. Meskipun mereka tahu bahwa pengintai tidak bisa berbuat banyak, Du Xin Yu masih mengirim banyak pengintai. Di Sin Domain, mereka memiliki pasukan yang sangat menyedihkan, tetapi mereka memiliki seniman bela diri yang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang bisa menjadi pengintai. Dia tidak berharap agar pengintai-pengintai ini memberikan kerusakan serius, tetapi selama mereka bisa mengalihkan perhatian musuh, itu sudah cukup. Du Xin Yu tahu bahwa dia masih seorang amatir, dan tidak akan ragu untuk menggunakan keripik yang dia miliki. Tapi Colin yang licik sama sekali tidak terganggu olehnya. Tepat pada saat itu, wajah Du Xin Yu berubah, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap musuh di depan mereka. Duke, yang berada di sisinya, juga menjadi serius. Energi lebat memuntahkan dari barak musuh. 10 menit kemudian, energi padat menyelimuti barak Colin, tetapi tidak menghilang, seolah barak itu sendiri memiliki semacam kekuatan tak terlihat yang memuntahkan energi yang terikat erat ke barak. Semua orang di benteng menjadi serius. Pertempurannya, pasti tidak mudah untuk dilawan. Colin sudah menyiapkan banyak. Barak-barak itu memiliki tumpukan batu-batu bintang, dan para prajurit akan terus-menerus menempatkan dada batu bintang yang paling tipis ke dalam bengkel, di mana energi akan dimuntahkan. Forge ini adalah komponen inti dari salah satu kapal perang skala menengah. Penggunaannya adalah untuk melepaskan energi yang disegel di dalam batu bintang untuk digunakan kapal perang. Colin tahu bahwa rintangan terbesar dalam pertempuran adalah medan, energi yang tipis akan meningkatkan kesulitan pertempuran, pada saat yang sama meningkatkan kekuatan musuh. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan musuh untuk membuat benua desolate menjadi sangat tipis dengan energi, tetapi karena energinya tipis, maka dia harus meningkatkan energinya. Colin memikirkan batu-batu bintang, di mana batu-batu bintang kelas tinggi bukanlah bahan-bahan berharga untuk galaksi Sein Suci, karena sebagian besar kapal perang akan menggunakannya. Colin kemudian memikirkan tentang bengkel kapal perang, dan setelah memujinya, hasilnya spektakuler, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah membuang terlalu banyak batuan bintang. Bagi kuil yang kaya, membuang-buang tidak pernah menjadi masalah. Colin mengerahkan sejumlah astronomi batu-batu bintang dari belakang, dan jika pertempuran dimulai, batu-batu bintang itu akan dilemparkan ke bengkel seolah-olah itu tidak ada biaya. Energi padat menyebabkan para tentara bersukacita. Itu adalah sensasi yang akrab, ritme yang biasa mereka gunakan. Mereka mulai menunjukkan kinerja yang kuat saat segala macam serangan mengalir ke benteng seperti hujan. Selama mereka memiliki energi yang cukup, latihan dan kekuatan tempur Colin menjadi terlihat. Pemboman terjadi tanpa pandang bulu. Colin tidak memiliki niat untuk mendorong maju ke benteng untuk berkelahi dengan domain Sin, ia memiliki bawahannya membentuk kelompok yang berbeda, dan secara bergantian menyerang benteng dari jauh. Dia juga secara khusus merobohkan beberapa senjata kapal perang dari kapal perang, yang memberi Duke dan sisanya tekanan besar, karena senjata kapal perang itu sangat kuat. Di luar barak, selain dari tentara yang berjaga-jaga, penghalang energi yang lebat mencegah serangan musuh masuk. Colin telah mendekati setengah dari pasukannya untuk membentuk garis pertahanan, dan membentuk selongsong peluru yang tidak tertembus. Para pengintai wilayah dosa yang berada di samping memandang mereka dengan iri, tidak berdaya. Terhadap cangkang kura-kura. Kubu itu sendiri dibombardir oleh pasukan Colin terus-menerus, lampu-lampu ledakan yang berapi-api sangat kental. Benteng Sindor juga melakukan serangan balik. Satu demi satu, figur-figur yang menyerupai Viengot melonjak ke udara, dengan segala macam aura cahaya yang dihasilkan oleh hukum meluncur ke langit di atas benua desolate. Kedua belah pihak dikejutkan oleh serangan satu sama lain. Colin memandangi para seniman bela diri domain dosa yang mengambang di udara karena terkejut, semua artis bela diri domain dosa melepaskan riak-riak yang menakutkan. Meskipun dia tahu bahwa para seniman bela diri dari Sin Domain semuanya adalah individu yang kuat, tetapi untuk menyaksikan secara pribadi kekuatan mereka masih mengejutkan Colin. Ada kilat, api, hujan, angin, garis miring spasial. Semua serangan mereka sangat aneh tanpa energi, tetapi mereka menggunakan kekuatan yang mencengangkan. Untungnya, seniman bela diri domain Sin ini bertarung sendirian, jika mereka entah bagaimana mahir menjadi bagian dari Anarmy, itu benar-benar akan menjadi masalah. Pada awalnya, pasukan Colin kehilangan cukup banyak karena taktik bertarung yang tidak dikenal dan aneh. Serangan kilat,
hujan, dan api dapat diblokir oleh penghalang energi, tetapi hukum tata ruang sangat tak terduga. Pada awalnya, kedua belah pihak menderita. Tetapi seiring berjalannya waktu dan kedua belah pihak mulai saling mengenal satu sama lain, tentara Colin perlahan mulai mendapatkan tangan yang lebih baik. Membandingkan serangan jarak jauh, tentara Colin memiliki keuntungan yang lebih besar, pasukan Colin lebih baik dalam serangan jarak jauh, sementara domain Sin memiliki kelemahan yang lebih besar, karena jumlah hukum yang dapat memulai serangan jarak jauh terbatas. Colin menghela nafas lega, situasinya tidak berbeda dari yang dia harapkan. Pola pikir Colin sederhana, asalkan ada batu bintang yang cukup, ia dapat sepenuhnya menarik perhatian Sindor Stronghold, dan memaksa musuh untuk melakukan pengepungan padanya, sementara ia akan menunggu mereka menguras diri, lalu dengan tegas menangkap kekuatan untuk mengambil inisiatif. Mengenai batu-batuan bintang, ia telah mempersiapkannya dengan berlimpah, semua gudang, barak, dan organisasi yang secara rutin diambil olehnya, sehingga ia memiliki banyak batu bintang, yang dapat memungkinkan mereka terlibat dalam pertempuran selama 1 bulan. Dia tidak terburu nafsu atau gegabah, pasukannya bertindak seolah-olah mereka tidak lelah sama sekali ketika mereka bergiliran menyerang. Tetapi dengan sangat cepat, dia tahu bahwa musuh-musuhnya juga memiliki metode mereka sendiri. Semua pengintai domain dosa di luar barak tiba-tiba mulai melancarkan serangan terhadap formasi. Awalnya, Colin tidak terlalu peduli dengan mereka, karena ia telah secara khusus meletakkan pertahanan yang dimaksudkan untuk melawan para pengintai. Tetapi serangan Tessin Domain Scouts melampaui harapannya. Mereka tidak memiliki pengelompokan yang ketat, seperti sekelompok serigala. Mereka akan membentuk kelompok yang berbeda dari 3 untuk balita dan meluncurkan serangan. Setiap kelompok kecil pengintai akan memiliki ahli yang kuat. Dalam keributan jarak sedekat itu, Colin akhirnya mengalami betapa destruktif seniman bela diri domain Sin itu. Mereka secepat kilat, bergerak masuk dan keluar seperti hantu. Mereka akan datang dan pergi dengan sangat cepat, suatu saat muncul tepat di luar penghalang energi, atau beberapa langsung menyerang penghalang. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain, dan mereka dapat melihat wajah-wajah seram dari para seniman bela diri domain Sin, mempengaruhi banyak prajurit, yang segera panik dan menjadi kacau, sinkronisasi energi turun, dan penghalang energi menjadi sedikit tidak stabil. Wajah Colin berubah muram, saat dia memarahi tentaranya. Dia percaya bahwa selama mereka tidak panik, musuh pasti tidak dapat menembus penghalang energi. Penghalang energi yang dibentuk oleh tentara mampu menahan serangan dari senjata perang. Tidak peduli seberapa kuat musuh-musuh itu, Colin tidak percaya bahwa mereka mampu menembus penghalang energi. Tetapi dengan sangat cepat, Colin tahu bahwa pemahamannya tentang Sin Domain masih terlalu dangkal. Para ahli dari domain Sin tumbuh di lingkungan yang sangat keras, dan semua seniman bela diri yang terkenal ini mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan para ahli dalam daftar powerhouses adalah orang-orang yang berhasil merangkak keluar dari pegunungan mayat yang telah mereka bunuh. Mungkin mereka tidak memiliki pencapaian pada perang, tetapi pemahaman mereka tentang pertempuran, dan perasaan mereka yang tajam terhadap peluang adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh Colin, seorang jenderal militer. Akan selalu ada pemahaman yang tak terlukiskan di antara para ahli. Mata salah satu seniman bela diri Sin Domain tiba-tiba melintas dengan tatapan yang tajam, kekuatan yang diproyeksikan oleh Long Surface-nya melonjak, lebih dari 100 bola petir berukuran semangka tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Bola petir biru yang mempesona memancarkan aura yang sangat berbahaya, kekuatan hukum yang menakutkan menyebabkan era round berubah. Para prajurit di balik penghalang energi belum pernah melihat musuh yang begitu menakutkan, mata mereka langsung dipenuhi rasa takut. Seniman bela diri domain dosa ini mengungkapkan senyum sinis, kebencian yang mereka miliki terhadap yang mulia martial kontinen telah lama tertanam dalam aliran darah mereka. Lebih dari 100 bola petir menyerang ke satu titik, aura cahaya yang menyilaukan langsung berkembang dan menyebabkan para prajurit menjadi buta sementara. Bahkan Colin terlonjak kaget karena ledakan cahaya yang tiba-tiba, tetapi itu adalah getaran kuat dari barrier energi yang membuat jantungnya melompat ke tenggorokannya. Artis bela diri yang sudah melepaskan bola petirnya dengan cepat diterima oleh temannya di belakangnya, karena serangannya telah menghabiskan semua permukaan hukumnya. Tapi tindakannya seperti pertandingan yang menyulut medan perang keseluruhan, aliran seniman bela diri terus-menerus maju tanpa henti gelombang demi gelombang, melepaskan kekuatan penuh mereka. Para seniman bela diri yang telah mendapatkan pencerahan di Long Surfaces mengabaikan segalanya dan melepaskan serangan kekuatan penuh mereka, yang sangat kuat dan menakutkan. Kepala Colin menjadi mati rasa, dia kaget dengan pemandangan di depannya, dia belum pernah melihat serangan fanatik seperti itu sebelumnya. Musuh seperti ngengat terbang ke api, mereka mengabaikan segalanya dan menyerang penghalang energi, beberapa bahkan menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menyerang. Setiap orang dari mereka hanya melepaskan satu serangan, mereka akan langsung dicampakkan dengan cedera parah, dan akan diseret oleh rekan mereka. Semua wajah mereka yang berlumuran darah mengungkapkan senyum fanatik, mata mereka menahan kebencian yang tertanam di tulang mereka, menyebabkan hawa dingin yang dingin mengalir turun ke tulang belakang Colin. Gelombang penjahat nekat, gelombang. Gelombang orang gila, gelombang.
Gempuran serangan fanatik menyebabkan celah kecil muncul di penghalang energi, ketika salah satu seniman Sin domain martial yang mahir dalam hukum tata ruang tiba-tiba melintas, dan menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul dalam formasi musuh seperti hantu. Pada saat itu, darah diambil, garis as Blooded muncul di tenggorokan beberapa tentara. Colin adalah yang pertama bereaksi, dia berteriak, bunuh dia. Energi padat di dalam formasi telah sangat mempengaruhi kekuatan seniman bela diri domain Sin, tetapi dia tetap tegar, seperti binatang buas yang buas, dan hanya setelah membunuh lebih dari 10 tentara, dia ditusuk dan dibunuh oleh pedang dan aura cahaya tombak. Colin bahkan tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika ia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak hanya menjadi longgar, tetapi telah menjadi semakin intens. Pramuka Sin domain gila sudah benar-benar gila. Mereka melihat harapan kemenangan, dan tidak ada yang bisa membuat mereka lebih bersemangat, sehingga mereka menjadi gila. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa menghadapi pasukan besar benua bela diri yang terhormat, mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk menang. Kalajengking yang tak terhitung jumlahnya di depan pintu Sin telah membuat benua bela diri yang terhormat menjadi legenda tidak terkalahkan, yang telah tertanam di hati semua warga domain Sin. Ketika legenda ini pecah, kebencian dan adrenalin tersembunyi jauh di dalam warga domain Sin, dimuntahkan seperti volcano. Mereka melonjak seperti torrents dari segala arah, menerkam ke formasi benua bela diri terhormat, semua dari mereka berada dalam keadaan hiruk-pikuk. Colin percaya bahwa dia telah mengabaikan sesuatu, mengakibatkan penghalang energi yang kuat menjadi dalam bahaya. Tetapi pada saat itu, dia tidak lagi punya waktu untuk mempertimbangkan, dia harus mengumpulkan sebagian dari pasukannya untuk menambah jumlah orang yang mendukung penghalang energi. Pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa ada terlalu banyak pengintai. Dia terkejut, gelombang mungkinkah para pengintai itu adalah kekuatan serangan musuh yang sebenarnya. Gelombang. Colin menjadi jengkel, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh, karena dia harus menstabilkan situasi terlebih dahulu. Serangan musuh-musuh, serangan gencar mereka sementara mengabaikan hidup mereka, telah sangat mempengaruhi tentaranya. Tentara Colin berpengalaman dan terlatih, dan mampu melakukan dengan baik, tetapi di dalam Honorable Martial Continent, kapan mereka pernah mengalami pertempuran yang begitu putus asa, kapan mereka pernah bertemu musuh yang menakutkan seperti itu. Jika Colin sendiri terkejut, orang hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan para prajurit. Colin merasakan bahaya, moralnya sendiri tidak stabil, jika situasinya menjadi tidak menguntungkan, mereka kemungkinan besar akan hancur. Colin dengan cepat membuat keputusan, pertahankan dulu. Stabilkan situasi. Dia bersiap untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dan bahkan menyerang benteng, dia harus terlebih dahulu mengalahkan musuh yang datang, mereka hanya perlu mengirim beberapa tembakan untuk menambah korban tewas musuh. Yang menjadi sandaran musuh adalah pengorbanan. Colin tenang, dia siap untuk memberikan pukulan fatal kepada musuh. Tepat pada saat itu, matanya melirik gelombang manusia di luar penghalang energi, dari kekacauan yang tersebar, mereka telah mengungkapkan jalur. Murid Colin tiba-tiba mengerut. Itu tentara. Colin hampir berpikir bahwa ia menjadi buta, gelombang sebuah pasukan, domain dosa sebenarnya memiliki pasukan. Gelombang meskipun ia tidak terbiasa dengan formasi mereka, ia belum pernah melihat formasi yang tampak berantakan, tetapi Colin 100% yakin bahwa itu adalah pasukan yang sebenarnya. Domain dosa memiliki pasukan. Hatinya terus menurun, dia tahu dia salah, tempel salah, semua orang salah. Dalam semua informasi yang dia hubungi, metode pertempuran domain Sin adalah yang paling banyak dibangkitkan. Domain Sin hanya tahu bagaimana untuk bertarung secara individu dan tidak memiliki pasukan. Dalam semua informasi ini adalah bagaimana analisisnya sangat teliti. Colin mempercayainya dengan sepenuh hati, dia tidak pernah berpikir bahwa Temple akan membuat kesalahan yang sedemikian besar terhadap seorang tokoh penting. Namun yang jelas, Temple salah. Gelombang Domain Sin sudah pasti mengalami beberapa perubahan, yang Temple tidak ketahui. Gelombang satu langkah salah dan itu mengarah ke bawah. Gelombang. Semua rencananya disusun untuk melawan cara bertarung Domain Sin, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia salah. Hampir dalam sekejap itu, Colin memahami beberapa poin dari musuh. Gelombang mereka jauh lebih cemerlang dari yang aku kira. Gelombang. Gelombang benteng yang disebut itu hanyalah kedok. Teknik pembunuhan sejati Domain Dosa adalah pasukan mereka. Mereka sangat licik, untuk mengirim sejumlah besar pengintai di awal, untuk membunuh pengintai aku sendiri. Gelombang pengintai Domain Sin yang Colin sudah lama kenal dengan membuatnya gemetar. Seperti yang diharapkan, Colin dengan cepat melihat para pengintai. Mereka semua kuat secara individu, tetapi tidak memiliki sistem yang terorganisir, mereka tidak memiliki formasi apapun, dan dengan jumlah mereka yang besar, Colin hanya perlu mempertahankan formasi lengkap untuk mencegah pengintai membangunkan para prajurit, dan ia tidak perlu takut apapun. Gelombang tapi semua fitur ini adalah apa yang musuh ingin aku lihat. Gelombang. Gelombang dan ada benteng itu. Gelombang.
Benteng mandiri membuatnya menjadi target yang sempurna, selama dia mengambil alih benteng, dia bisa menyelesaikan pertempuran. Ini adalah umpan paling mewah yang mereka buat untuknya, itu sangat sempurna sehingga Colin tidak bisa menolak. Waktu, yang paling tidak dia miliki adalah waktu, yang paling tidak dimiliki Tempel adalah juga waktu. Dengan demikian Colin telah mengeluarkan beberapa senjata perang dan merancang rencana untuk mengepung benteng, tetapi tanpa sadar, mereka sudah bermain ke tangan musuh. Serangkaian jebakan, hanya untuk menyembunyikan senjata mereka yang paling fatal. Dan senjata paling fatal ini, adalah Sin Domain Army. Pikiran Colin sangat terorganisir, dan dia tahu itu dan EBSP, dia telah kalah. Gelombang bahkan teknik pembunuhan terakhir mereka telah dipikirkan dengan sangat hati-hati. Tersembunyi di antara pengintaian fanatikal yang tersebar adalah kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Gelombang. Gelombang sangat kuat. Gelombang. Gelombang aura cahaya jantung berdebar memasuki bidang penglihatan Colin. Gelombang. Medan perang yang intens tiba-tiba menjadi tenang, tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tempat, bahkan energi aktif dalam formasi menjadi lamban, sampai-sampai menjadi beku. The Sin Domain Army telah sepenuhnya memasuki kondisi pertempurannya. Ketika Duke membangun Sin Domain Army, ia memasukkan semua orang terkuat dan berbakat dari Sin Domain, di mana bahkan armor-armor Dewa Tangtian tidak dapat bersaing dengan tentara domain Sin Dosa Duke dalam hal kualitas pria. Dapat dikatakan bahwa pasukan Duke berisi paling elit dari seluruh domain dosa. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong yang memandang rendah orang lain dengan jijik, tetapi sebenarnya ditekan dengan kuat oleh tentara armor Dewa Tangtian. God Armor Army yang hanya terdiri dari 200 orang membuat mereka kewalahan dalam hal kekuatan bertarung, jadi bagaimana mungkin orang-orang yang sombong ini menelannya? Mereka mulai berlatih dengan fanatik, tidak seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Bagi para jenius ini yang tumbuh di tempat yang terbatas, pelatihan dengan seluruh hidup mereka adalah situasi yang sangat normal. Dalam domain Sin yang kejam dan brutal, seseorang harus mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup. Dibandingkan dengan ini, apa yang dilatih dengan fanatik? Mereka semua menyimpan dendam dalam hati mereka. Selanjutnya, mereka menghadapi benua bela diri yang terhormat. Kebencian antara domain Sin dan benua bela diri terhormat menyebabkan mereka bergerak tanpa perlu perintah apapun. Seluruh domain dosa tidak perlu dikendalikan. Semua mata mereka memerah, pasukan yang hiruk-pikuk ini berkobar dengan api dari lubuk hati mereka. Semua seniman bela diri Sin domain ini dimobilisasi oleh Duke sebelumnya. Berapa banyak orang yang bisa dikumpulkan Duke? Tidak ada yang tahu, bahkan Duke sendiri tidak tahu. Tetapi semua orang melihat bagaimana satu demi satu, keluarga seniman bela diri mulai menuangkan melalui pintu Sin, berjumlah lebih dari 10.000 seniman bela diri yang memasuki benua desolate. Sebenarnya, tentara Sin Domain Army tidak menyimpan banyak harapan bagi para seniman bela diri ini. Senjata mereka hancur dan rusak sejak awal, mereka memiliki kekuatan dan bakat yang biasa-biasa saja, dan bagi para prajurit yang sombong ini, orang-orang Sin Domain hanya bisa dianggap sebagai umpan meriam. The Sin Domain Army dengan tegas percaya bahwa mereka adalah faktor untuk memutuskan pertempuran. Ya, mereka benar-benar faktornya, mereka bertanggung jawab atas serangan terakhir. Tetapi ketika mereka melihat bagaimana semua seniman bela diri yang biasa ini, semua orang yang tidak akan mereka temui, menyerang dengan sangat kuat tanpa peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Serangan mereka yang sepenuhnya mengabaikan semua konsekuensi yang hampir tidak terlihat di domain Sin. Tapi, setiap orang dari gelombang pasang melakukan itu. Wajah mereka yang penuh gairah, raungan kemarahan mereka, menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menyerang penghalang energi. Selama celah terbentuk pada penghalang energi, tak terhitung banyaknya orang yang akan bergegas masuk, bahkan ketika mereka tahu bahwa memasuki penghalang energi adalah kematian. Mereka semua saling mengalahkan. Sok, kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua seniman bela diri arogan di Sin Domain Army benar-benar terkejut. Mereka semua merasakan napas mereka menjadi cepat, mata mereka merah, perasaan yang asing muncul dari hati mereka. Rasanya seolah-olah mereka semua membawa sesuatu yang berat di punggung mereka. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Dalam Sin Domain, pembunuhan dan pertempuran untuk bertahan hidup adalah perasaan yang paling dikenal semua orang. Logika yang dibicarakan Duke dan yang lainnya, mereka semua mengerti karena mereka semua cerdas. Apa tekad Sin Domain, lautan darah dan kebencian selama lebih dari 300 tahun, itu adalah harapan Sin Domain untuk meninggalkan penjara itu adalah pertempuran pertama mereka untuk merebut kembali apa yang dulunya milik mereka. Mereka semua mengerti itu. Tapi mereka tidak merasa sedalam saat ini dari menonton seniman bela diri biasa. Mereka semua mempertaruhkan hidup mereka. Orang-orang yang mereka lihat sebagai semut di domain Sin, masing-masing dari mereka mempertaruhkan hidup mereka dan bertarung dengan semua yang mereka miliki. Mengapa? Duke menahan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya, dia tidak pernah berharap pertempuran menjadi begitu kuat.
Ketika dia berlari ke Sin Domain, dia hanya berharap untuk memindahkan orang untuk membantu mendukung pertempuran di Desolate Kontinen. Jumlah orang yang datang melebihi harapannya, dan cara mereka bertarung dengan semua kekuatan mereka dan mengabaikan kehidupan mereka sendiri juga melebihi harapannya. Tidak ada yang lebih jelas darinya, dalam 300 tahun terakhir, benua bela diri terhormat telah meninggalkan tanda yang begitu dalam pada warga domain Sin dengan dikalahkan. Dalam 300 tahun, pintu Sin telah menumpuk dengan tulang, menyebabkan warga Sin domain kehilangan semangat penentuan dan semangat bertarung mereka. Duke tahu tentang itu, dan tidak pernah menaruh harapan pada orang lain, dan semua yang telah dilakukannya berasal dari tidak mau menghindar. Tetapi adegan di hadapannya telah menggerakkannya secara emosional. Bukan hanya dia, Du Xin Yu juga tersentuh. Dia tidak hanya tergerak karena sikap keras kepala semua orang, tetapi juga lebih emosional karena dia melihat peluang untuk menang. Dia telah mengatur dan merencanakan segalanya, dan dalam rencananya, seniman bela diri biasa hanya digunakan untuk menyembunyikan jejak tentara domain Sin, tapi, dia tidak pernah berharap seniman bela diri biasa lebih berguna daripada yang dia rencanakan. Melihat bagaimana penghalang energi dihantam oleh gelombang serangan yang meningkat, Du Xin Yu tahu bahwa mereka telah tiba. Gelombang peluang untuk menang telah tiba. Gelombang. Selama mereka bisa menghancurkan penghalang energi musuh, itu akan sangat memberi peluang kemenangan untuk kebaikan mereka. Bertempur dalam jarak dekat atau dalam kekacauan tidak masalah, benua bela diri yang terhormat jelas bukan orang yang bertanggung jawab. Tanpa ragu, dia meraung dengan sekuat tenaga, taktik nomor 9. Hampir setiap orang di Sin Domain Army merasakan hati mereka bergetar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan meluncurkan serangan terkuat mereka sejak awal. Taktik nomor 9, sejak dia menyaksikan taktik nomor 9 armor tentara Tang Tian yang luar biasa di pintu Sin, Du Xin Yu sangat terpengaruh, dan memutuskan untuk membuat taktik terkuat untuk tentara domain Sin. Duke dan dia menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya bergerak, dan Du Xin Yu juga mengadopsi nama yang sama, taktik No. 9. Dalam hatinya, taktik nomor 9 adalah taktik terkuat. Tidak ada yang mengira Du Xin Yu akan meluncurkan taktik nomor 9 sejak awal, bahkan Duke tidak mengantisipasinya. Tetapi di pasukan Sin Domain, Du Xin Yu memegang otoritas terbesar, di mana bahkan Duke harus mendengarkan perintahnya. Pada saat itu, Duke sangat termotivasi. Ketika dia mendengar teriakan Du Xin Yu, dia segera bergerak. Aura emas seperti cahaya melonjak dari bawah kaki Duke, yang dengan cepat menyebar ke segala arah, dengan cepat menyelimuti The Teirere Sin Domain Army. The Sin Domain Army tampaknya berdiri dalam cairan emas, sebagai lampu emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah, untaian demi untaian dengan cepat berputar-putar di udara. Sebuah istana emas berangsur-angsur terbentuk, dan pada saat yang sama, aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam istana. Beberapa mulai berkedip-kedip dengan kilat, aura kilat tebal bisep memutar istana emas seperti ular. Seseorang membentuk angin dengan tangan mereka, bila angin membubung tinggi dan mengelilingi istana. Beberapa memancarkan dingin ekstrim, yang meluas ke istana emas. Setiap orang telah melepaskan kekuatan hukum mereka secara maksimal. Banyak dari mereka telah lama memasuki bidang permukaan hukum, dan telah menjadi sangat kuat. Belakangan, istana emas diterangi cahaya terang dengan berbagai hal. Petir dan guntur meledak, hujan es sedang dipanggil, dan kehancuran berapi-api ada di udara. Tetapi terlepas dari seberapa kuat aura cahaya ini, istana emas berdiri di sana dengan anggun tanpa terluka, karena itu adalah domain hukum Duke. Satu-satunya orang yang telah memperoleh pencerahan di domain Lao, di bawah tekanan dari armor-armor Dewa Tang Tian, dengan pemahamannya yang paling mendalam tentang hukum dan kecerdasan Du Xin Yu, serta elit paling kuat dari domain Sin, mereka telah menciptakan mereka teknik pembunuhan terkuat. Istana emas sepertinya tertutupi dengan banyak warna, membuatnya tampak megah. Semua aura cahaya di langit tampaknya melahap, membentuk latar belakang terbaik. Semua raungan di medan perang telah menghilang. Waktu seakan berhenti, udara menjadi lamban dan energi berhenti mengalir. Keheningan dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya benar-benar mengunci seluruh medan perang. Di dalam medan perang yang kacau, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap langit dengan linglung, pada mereka istana yang indah dan penuh warna. Istana menabrak penghalang energi tanpa suara. Ping! Suara pecah kaca terdengar di benak semua orang. Di mata Colin, penghalang energi yang sangat tebal pecah seperti kaca. Itu benar-benar rusak. Diam, diam mematikan. Setelah itu, tak terhitung gemuruh-gemuruh bumi keluar, seperti tornado besar, menelannya utuh. Whitefield kontinen saat ini benar-benar kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan, satu-satunya tempat yang memiliki jejak kaki manusia adalah pintu bintang yang menuju ke benua desolate. Bendera tentara Oliver berdiri dengan bangga ketika mereka membentuk formasi yang ketat. Armada kapal perang yang merapat di samping tampak sangat megah. Stardor yang sempit menyulitkan kapal perang skala besar dan menengah untuk melewatinya, sementara kapal perang skala kecil memiliki pertahanan yang terbatas dan mudah dikepung, dan tidak bisa menenangkan Colin seperti bagaimana formasinya sendiri. Apakah pengintai sudah dikirim?
Gute duduk di sebelah Kaishi dan bertanya. Dia memiliki rambut coklat pendek dengan tubuh yang kuat, dia memberikan disposisi yang suka bertarung, dan jika Oliver masih ada, dia akan menjadi tangan kanan Oliver. Ya, mereka sudah dikirim. Tidak ada yang abnormal. Kaishi menjawab tanpa berbalik, dibandingkan dengan Gute yang kuat dan tinggi, Kaishi jauh lebih kurus. Tetapi tidak ada yang memandang rendah dia karena itu, di pasukan Oliver, posisinya setara dengan Gute. Gute berani dan kuat, sementara Kaishi terampil dalam perencanaan. Keduanya telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, dan memiliki pemahaman yang mendalam antara satu sama lain, hubungan mereka seperti saudara kandung. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Gute berbicara secara emosional, dia melihat bendera yang terangkat tinggi, dan berbicara, aku rasa bendera ini akan segera berubah juga, aku bertanya-tanya apa namanya. Kaishi tidak mengatakan apa-apa, matanya yang biasanya jernih saat ini agak hilang. Mereka berdua terdiam. Pemenjaraan Oliver adalah bencana bagi tentara. Sebelum itu, mereka berdua masih menyimpan beberapa harapan, karena Tuan Oliver telah mendapatkan beberapa prestasi luar biasa dengan pasukan, dan memiliki kesempatan untuk kembali. Tetapi, bahkan ketika pasukan kuil ditarik dengan ketat, mereka masih tidak mengaktifkan Tuan Oliver, dan mereka berdua mengerti bahwa Tuan Oliver tidak lagi memiliki harapan lagi. Mereka berdua telah mengikuti Tuan Oliver selama bertahun-tahun, dan dapat dianggap sebagai bantuan terpercaya untuk Oliver, sehingga mereka sulit diterima oleh orang lain. Sudah dianggap beruntung bagi mereka untuk tidak terlibat oleh Tuan Oliver. Jalan keluar mereka yang paling mungkin adalah dimobilisasi ke tentara setempat, dan kemudian menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Tentara Oliver juga akan dipecah-pecah dan dibagikan di antara pasukan lainnya, tetapi meskipun demikian, prajurit elit akan kesulitan disambut oleh tentara lain. Tidak masalah bagi kami untuk nama apa mereka mengubahnya. Gute memaksa tertawa, kita harus menyelesaikan misi kita dengan baik, bahkan jika tidak ada kontribusi, setidaknya kita bekerja keras. Selama kami tidak dikirim ke tempat yang tidak dikenal, aku akan puas. Petik 2. Perlakuan dan gaji tentara lokal juga memiliki perbedaan besar, semakin terpencil dan tidak diketahui tempatnya, semakin buruk gaji dan perawatannya. Terlihat bingung Kaishi menjadi jelas sekali lagi, dan dia mencibir, kamu bisa pergi dan melatih rekrutan baru, perang ini tidak akan berakhir begitu cepat, semua orang perlu mengisi kembali jajaran mereka. Kamu adalah jenderal kelas yang berbeda, selama kamu bersedia untuk mengajar calon baru, tidak ada yang akan menghentikan kamu. Petik 2. Mengajar calon baru. Wajah Gute berubah menjadi hijau, jelas tidak. Jika aku melihat rekrutan baru setiap hari, aku akan menjadi gila. Petik 2. Kaishi tertawa terbahak-bahak, dia sengaja mengolok-olok Gute. Gute adalah seorang maniak pertempuran, jika dia tidak bertarung setiap hari, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Dia benar-benar bisa pensiun dan menjalani kehidupan yang bebas, karena dia telah mengikuti Tuan Oliver dan memperoleh cukup banyak selama beberapa tahun terakhir, tapi dia tahu bahwa Gute pasti tidak akan pensiun, karena menjalani kehidupan yang riang hanya akan menghancurkannya. Setelah tertawa, Kaishi berbicara dengan tidak tergesa-gesa, tenang, sepertinya kita tidak punya kesempatan. Mata Gute terangkat, ia memiliki kepercayaan mutlak pada Kaishi, dan segera berbalik, katakan padaku dengan cepat, peluang apa yang kita miliki. Kaishi menjelaskan, menurut apa yang aku ketahui, pasukan kami di garis depan sedang diikat ketat, dan kekurangan pasukan militer sangat serius. Lebih jauh, situasi di garis depan tidak berjalan dengan baik, Tuan Gou Cheng Wendao, Tuan Qiu Suhua dan Tuan Mo Xin semuanya mengalami masalah. Petik 2. Gute menghirup udara dingin, bagaimana bisa? Bahkan 3 jenderal besar tidak dapat mengalahkan musuh mereka. Petik 2. Dia juga pernah mendengar beberapa berita, tetapi tidak pernah menyangka situasinya akan begitu parah. 5 jenderal besar tak terkalahkan di mata yang terhormat marsial kontinen. Itu sama bahkan di antara para jenderal dari benua bela diri yang terhormat. Gute dan yang lainnya tahu lebih banyak, bahwa tidak mudah dipromosikan menjadi salah satu dari 5 jenderal besar. Dapat dikatakan bahwa posisi letnan jenderal dapat dididihkan melalui pengalaman, tetapi seorang jenderal agung tidak bisa. Aku tidak tahu spesifiknya. Kaishi melanjutkan, tetapi jika itu nyata, maka itu adalah kesempatan bagi kami. Jika garis depan tidak direntangkan dengan kencang, kita pasti akan terpisah untuk mengisi pasukan lainnya. Tapi sekarang karena garis depan sangat ketat, mereka dapat mengirim pasukan lengkap kami ke garis depan untuk digunakan. Tempel pasti tidak akan mengabaikan hal seperti itu di saat kritis seperti itu. Petik 2. Mata Gute menjadi lebih cerah, sekarang kamu mengatakannya seperti itu, sangat mungkin. Kaishi tertawa, selanjutnya, dengan pelanggaran pada kita, kita akan berjuang lebih keras. Selama kita memiliki kesempatan untuk bertarung, itu sudah cukup. Gute berbicara tanpa ragu, matanya bersinar sekali lagi, dia mendapatkan kembali semangat juangnya. Pertama-tama kita harus menyelesaikan misi ini. Kaishi mengingatkannya, kita harus menunjukkan kekuatan tempur kita kepada atasan. Bersantai. Gute menepuk dadanya dan berbicara dengan kepahlawanan, siapapun yang berani menemukan masalah akan dipukuli sampai mereka kencing di celana mereka. Tiba-tiba,
alarm peringatan berbunyi. Keduanya langsung berdiri dan saling memandang, keduanya bisa melihat kewaspadaan dan kesungguhan di mata masing-masing. Bagi mereka, mereka tidak mampu menanggung kerugian lain. Ayo kita lihat, kata Gute. Tanpa ragu, Kaishi segera pergi untuk mempersiapkan pasukan. Ketika Gute selesai mendengarkan laporan, ekspresinya berubah aneh. Apa? Kapal perang angkatan darat tertinggi. Apakah kamu yakin benar? Petik 2. Ultimate Army Warship, itu adalah Leviathan di antara kapal perang terkuat dari semua kapal perang, di mana setiap kapal perang Ultimate Army memiliki tingkat emas. Ultimate Army Warships tidak pernah dijual di pasar, dan di seluruh galaksi Sein Suci, jumlah galangan kapal yang mampu membangun Ultimate Army Warship dapat dihitung dengan satu tangan. Biaya pembuatannya sangat tinggi, membutuhkan banyak bahan berharga. Bahkan benua bela diri yang terhormat yang kaya, setelah mencurahkan kekuatan semua benua, hanya bisa menciptakan 5 dari mereka. Tapi sekarang, para pengintai telah memberitahu mereka bahwa mereka menyadari bahwa kapal perang angkatan darat tertinggi sedang terbang menuju mereka. Orang hanya bisa membayangkan ekspresi Gute, jika bukan karena beberapa pengintai melaporkan hal yang sama, ia pasti akan berasumsi bahwa pengintai itu memunculkan omong kosong. Kaishi tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan bertanya, dari mana mereka berasal. Dari pemakaman kapal perang. Pemakaman kapal perang. Kaishi segera menyadari, aku mengerti sekarang, pemakaman kapal perang memang memiliki kapal perang tentara ultimate. Melihat penampilan Gute yang aneh, dia menjelaskan, kapal perang legendaris, Honorable Martial Roar, disimpan di makam kapal perang. Roar marsial terhormat. Gute kemudian mengerti, dan segera santai, kamu berbicara tentang legenda lama itu, apakah mereka membarui roar marsial terhormat? Haha, sungguh lelucon, siapa yang bisa memikirkan ide bodoh seperti itu? Sampah antik tua, mereka pikir dengan memperbaruinya, mereka bisa menggunakannya. Petik 2. Kaishi juga merasa bahwa itu tidak dapat dibayangkan, yang terhormat martial roar telah dibiarkan membusuk di pemakaman selama beberapa ratus tahun, tetapi seseorang benar-benar memiliki ide untuk menggunakan barang antik tua yang tidak berguna. Karena kehati-hatian, Kaishi dan Gute masih memutuskan untuk melihatnya. Ketika keduanya melihat Ultimate Army Warship, ekspresi mereka langsung berubah lamban. Gelombang bagaimana itu kapal perang? Gelombang. Lambung Humongous digantung penuh dengan banyak karung yang tampak sangat ringan, seolah-olah angin bertiup pada mereka, mereka akan tersembur. Dan mereka semua memiliki warna berbeda, tampak seperti kantong sampah yang digelembungkan, yang sangat lucu. Jendela-jendela di sisi kapal jelas baru dipasang, dan mereka bahkan malas mengecat kapal. Gute, dengan penglihatannya yang bagus, bisa melihat duri meringkuk. Gelombang dan, untuk apa tumpukan barang itu? Gelombang. Jika mereka tidak diberitahu bahwa itu adalah roar marsial terhormat, tidak ada yang akan benar-benar berpikir bahwa kapal yang mencari sampah itu terkait dengan roar marsial legendaris yang legendaris. Itu, bahwa yang terhormat raung bela diri. Gute tergagap, dia benar-benar terpana oleh keburukan musuh. Gute dengan santai melihatnya, dan sudah merasakan beberapa tempat yang tampaknya aneh, dan memiliki banyak kesalahan. Dia belum pernah melihat kapal perang yang lusuh dan kumuh, bahkan jika dia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang perbaikan. Bahkan jika kapal perang itu adalah martial roar yang terhormat, barang antik berusia berabad-abad, Gute masih merasa seolah-olah marsial yang terhormat sedang ternoda. Kaishi yang kaget berkata, apakah mereka bajak laut? Itu adalah tebakan paling logis yang bisa dia pikirkan. Perompak yang benar-benar miskin. Gute menambahkan, sangat miskin. Gelombang ya. Gelombang Gute tidak meragukan tebakannya sendiri. Gelombang pengemis tidak bisa memilih, mereka bahkan harus menemukan beberapa sampah antik untuk diperbarui, betapa miskinnya mereka. Bajak laut adalah orang yang selalu menghabiskan uang hanya untuk melindungi hidup mereka sendiri, tetapi betapa miskinnya mereka. Itu bahkan kantong sampah merah dan hijau, mereka bahkan tidak melepaskan kantong sampah, betapa miskinnya mereka, sungguh. Petik 2. Gelombang baiklah, agar kapal bisa terbang, itu sudah keajaiban. Gelombang. Gelombang tapi kecepatannya benar-benar terlalu lambat. Gelombang. Kaishi juga setuju dengan pemikiran Gute, dia terus melihat kapal sampah, dan bertanya, mengapa mereka datang ke arah kita? Gelombang itu benar, mengapa mereka terbang ke arah kita? Gelombang. Mereka mungkin kehabisan makanan. Gute menggaruk dagunya, dan mereka mengambil risiko karena putus asa, pertarungan sampai mati. Kaishi merasa simpati pada mereka, sangat menyedihkan. Gute menganggukkan kepalanya, aku tidak bisa terus menonton ini, sepertinya kita perlu membantu mereka. Kapal menelan awan, kapal cahaya utara, kamu lihat kapal itu, Erem, pergi dan singkirkan yang terhormat raung bela diri yang tercemar, bantu mereka mengakhiri penderitaan mereka. Petik 2. Dua kapal perang skala menengah meninggalkan formasi, dan terbang menuju deruman terhormat marsial bela diri. Kedua kapal perang itu dipenuhi tawa.
Raung marsial terhormat, mereka merasa bahwa deskripsi guru Gu Te terlalu pas. Kapten lain dari kapal perang lain iri dengan kekayaan kedua kapal perang, karena itu adalah kontribusi pertama mereka dari pertempuran. Cloud Swallowing Ship dan North Light Ship benar-benar membuatnya mudah. Ridicule mulai keluar dari para kapten kapal perang lainnya. Hei, kapal itu sangat besar, apakah kalian berdua bisa melakukannya? Kami dengan senang hati bersedia membantu. Petik 2. Ya, gratis. Bagaimana dengan itu? Jika kalian tidak bisa menyingkirkan mereka, betapa memalukannya itu. Petik 2. Itu sangat mungkin, Hull Roar sangat kuat, kami menawarkannya untuk kebaikanmu sendiri. Pembalasan dua kapal perang itu tidak ada yang lebih lemah. Kamu pasti sedang bermimpi, kalian semua cemburu. Betapa menariknya bahwa Martials Roar yang tercemar itu. Petik 2. Hahaha, itu benar, di masa depan, tolong panggil aku orang yang menenggelamkan Ultimate Army Warship. Kalian semua bisa menonton saja, hahaha, betapa hebatnya itu. Petik 2. Pasukan Oliver benar-benar santai. Baru-baru ini, suasana di pasukan telah mengerikan, dan Martials Roar yang tercemar telah memberi semua orang sukacita. Bahkan Kaishi dan Gu Te tersenyum pada wajah mereka, ketika mereka menemukan kegembiraan dalam selingan singkat. Roar marsial yang tercemar itu benar-benar adegan yang sangat aneh. Di dalam Martials Roar yang terhormat, semua orang menahan napas dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang melihat musuh yang kuat. Mereka semua pernah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat itu, ada kegugupan yang jarang terlihat. Di masa lalu, pertempuran semua dilakukan dengan cara yang paling akrab, di mana bahkan di Sin Domain, banyak taktik yang tidak dikenal masih dalam pemahaman mereka. Tetapi untuk bertarung dengan kapal perang sama sekali berbeda dari cara mereka dulu bertarung, itu adalah cara pertempuran yang benar-benar baru. Semua orang telah berlatih dengan sangat pahit dan cermat, tetapi itu tidak bisa menghilangkan jejak kekhawatiran di dalam hati setiap orang. Orang harus tahu, kapal perang besar yang menakjubkan ini dikumpulkan dari bahan buangan yang dikumpulkan dari tempat sampah. Meskipun sudah melalui perbaikan, tetapi tentang seberapa kuat itu, bahkan Sailei tidak berani mengkonfirmasi apapun. Nikyu tahu bahwa setiap pasukan mereka, setiap kemenangan mereka dapat sangat mempengaruhi seluruh situasi. Mereka berada di wilayah musuh, dan jika mereka sedikit ceroboh, itu bisa berarti musnah. Tetapi jika mereka mampu memenangkan pertempuran, tenaga musuh akan turun lebih jauh, dan kekuatan ketat yang semula membentang akan menjadi lebih ketat. Dia tidak tahu rencana penuh Tang Tian, tetapi dia bisa melihat bahwa rencana Master itu sangat penting. Dia tidak berharap rencana Master gagal karena kegagalan Divisi Nul, itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa terima. Karena dia tidak memiliki kesempatan, Nikyu meninggalkan konstelasi Leo untuk bergabung di bawah bendera Tang Tian. Tang Tian tidak mendiskriminasikannya, tetapi sangat mempercayainya, yang dia tahu tidak mudah dilakukan. Tentara akan mati bagi mereka yang menghargai mereka, itu bukan hanya kata-kata kosong. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal itu, tetapi seluruh Divisi Nul berpikiran sama. Bagian utama dari Divisi Nul berasal dari Lupus Rache yang sepenuhnya dikhususkan dan setia kepada Tang Tian, bersama dengan Ah Moli, Han Bing Del, semuanya adalah sahabat Tang Tian ketika dia masih muda. Mereka semua sangat jelas betapa kuatnya musuh mereka. Selain menang, mereka tidak punya jalan lain untuk diambil. Itu adalah tekanan yang tak terlihat. Di bawah pimpinan Zhong Li Bai, monster-monster telah melakukan serangkaian pertempuran yang indah, menyebabkan Divisi Nul ditekan juga. Awalnya ketika Divisi Nul sudah menyilaukan di medan perang, monster-monster masih sekelompok bandit. Terlepas dari apapun, mereka tidak bisa dikalahkan oleh monster-monster. Inilah kekuatan kompetisi. Pada saat ini, anggota Divisi Nul di dalam kapal perang dipenuhi dengan kecemasan, kegembiraan, kekhawatiran, segala macam emosi yang berbeda, tetapi pelatihan yang keras memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemantapan mereka. Mereka menyaksikan ketika kapal perang musuh semakin dekat, sementara di dalam deruman yang terhormat marsial, tidak ada suara pun yang terdengar, itu sangat tenang. Seperti ketenangan sebelum badai. Di dalam kesunyian yang menyesakkan, mata Nikyu berkelip dengan aura cerah saat dia berbicara, bersiap untuk pertempuran. Huosh! Semua anggota Divisi Nul yang sudah lama siap meluruskan punggung mereka pada saat yang sama, mata mereka menunjukkan secercah cahaya, seperti harimau ganas yang keluar dari sarang mereka, niat membunuh yang menjulang dari dalam kapal perang secara instan. Menyerang. Perintah Nikyu membuat tirai untuk pertempuran. Semua posisi pertempuran menyala dengan aura cahaya, seperti paus raksasa jauh di bawah air, tubuh roar marsial terhormat tiba-tiba menyala dengan banyak titik cahaya. Kapal perang kuno ini yang telah tertidur selama beberapa abad, tampaknya telah bangun, dan sekali lagi mengungkapkan taringnya kepada dunia. Tanpa peringatan apapun, hujan cahaya mekar di depan para prajurit pasukan Oliver. Hujan cahaya yang mempesona menutupi setiap sudut penglihatan mereka, kemegahan yang cerah menyebabkan semua orang menjadi buta sesaat. Niat membunuh yang mencekik keluar.
Kapten Cloud Swallowing Ship meraung ketika sadar, Enet. Sebelum dia bahkan bisa memanggil, ambus, suaranya ditenggelamkan oleh aura cahaya yang tak ada habisnya, seolah-olah Cloud Swallowing Ship telah menabrak puncak gunung, seluruh lambungnya bergetar. Kekuatan yang sangat besar membuatnya merasa seolah-olah dia dipukul oleh gerombolan binatang buas, langsung kehilangan keseimbangan dan terbang keluar. Bang! Rasa sakit yang hebat keluar dari punggungnya, dia tidak bisa menggerakkan pinggangnya, dia tidak tahu apa yang menabrak dahinya, tetapi sesuatu sepertinya mengalir ke bawah. Gelombang itu seharusnya darah. Gelombang. Tetapi pada saat itu, dia tidak bisa diganggu dengan lukanya sendiri, rasa takut yang tak terbatas berdengung di benaknya. Gelombang Ultimate Army Warship. Gelombang. Nama itu meledak dalam benaknya seperti guntur, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Gelombang itu benar, An Ultimate Army Warship, jelas merupakan Ultimate Army Warship. Gelombang dalam 16 tahun menjadi kapten kapal, dia tidak pernah bisa salah, kekuatan penghancur yang mengerikan hanya dapat dihasilkan dari Ultimate Army Warship. Gelombang ini benar-benar Ultimate Army Warship. Gelombang. Dia tahu bahwa penilaiannya benar, tetapi tidak ada bedanya dengan situasinya. Dalam menghadapi Ultimate Army Warship, Cloud Swallowing Ship, kapal perang skala menengah, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kedua belah pihak benar-benar dari kelas yang berbeda, terlepas dari pertahanan atau pelanggaran. Dia merasa seperti seekor domba jinak di depan seekor harimau, dia tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi, dan tidak tahu bagaimana dia harus berlari. Seolah-olah dia bisa melihat gigi tajam yang meneteskan air liur dengan darah. Ketakutan telah menguasai dirinya, menyebabkan tubuhnya bergetar lebih. Semua ejekan dan ejekan sebelumnya, di hadapan senjata yang mengerikan itu, adalah tiruan dewa kematian. Ledakan yang intens memekakan telinga, menambahkan bahwa itu terkonsentrasi, rasanya seperti pukulan berat dari mandi angin kencang, lambung menjadi karung pasir, gemetar seperti saringan. Resimen api berkembang seperti bunga kematian. Meski begitu, ledakan itu tidak bisa dibandingkan dengan serangan dari musuh, ketika kapten kapal menelan awan mulai mendapatkan kembali visinya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya yang tampak seperti jatuh ke neraka, dia langsung terpana. Busur The Cloud Swallowing Ship telah sepenuhnya menghilang, dan angin kencang telah menyebabkan arus berbalik, menyebabkan nyala api di punggungnya menjadi lebih kuat, bergerak semakin keras dan semakin keras saat ia mengambil lebih banyak oksigen. Di dalam kobaran api, teriakan yang tak henti-hentinya bisa terdengar, karena semakin banyak tentara yang melompat turun dari kapal perang. Papan kayu yang hangus ditutupi dengan darah, lambung yang kokoh mulai menunjukkan tampilan retakan, membuat seluruh kapal perang terlihat mengerikan. Di depannya benar-benar kosong, lambung yang rusak dan dia telanjang di udara. Itu hanya serangan, tetapi Cloud Swallowing Ship langsung dipotong menjadi dua, dan benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Gelombang apakah ini kekuatan dari Ultimate Army Warship? Gelombang. Dia berjalan beberapa langkah di depan, ke sisi papan kayu, dan memandang ke arah seluruh medan perang dari lubang. Apa yang dia lihat adalah pilar cahaya tebal yang menembak langsung ke lambung kapal Northlight, langsung menghancurkannya. 2 detik kemudian, nyala api yang menyilaukan muncul dari dalam kapal perang, nyala api biru keluar dari jendela di kedua sisi, dan memuntahkan keluar dari celah tempat cahaya masuk. Kapten Cloud Swallowing Warship membeku di posisinya. Dia tahu bahwa nyala api biru mengerikan, karena terbentuk dari ledakan batuan bintang yang terakumulasi di dalam kapal perang, suhunya sangat tinggi, dan tidak ada yang bisa menahan panas tinggi. Ketika api biru seperti itu muncul, itu berarti bahwa kapal perang itu benar-benar hilang, dan bahkan lebih menakutkan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Gelombang baiklah, Cloud Swallowing Warship tidak ada bedanya dengan Northlight Warship. Gelombang. Gelombang dapatkah aku melarikan diri? Gelombang kapten tertawa getir, wajahnya yang dipenuhi jelaga mengungkapkan keputusasaan. Di belakang kapal perang, Kaisi dan Gute memiliki ekspresi pucat, mereka terpana dengan apa yang terjadi. Ultimate Army Warship. Gumam Kaisi, suaranya sedikit bergetar. Kapal perang yang sangat jelek itu sebenarnya adalah Ultimate Army Warship. Di sisinya, Gute memegangi kepalanya, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tetapi 2 bola api besar di langit mengingatkannya pada apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya, intensitas serangan yang diluncurkan oleh kapal perang sampah pastinya dari Ultimate Army Warship. Gute menghirup napas dingin, seluruh tubuhnya menggigil ketika dia menekan rasa takut pada dirinya, dia menenangkan dirinya sendiri dan berbicara, sepertinya kita telah mengalami masalah besar. Ada keheningan yang aneh dan sementara di dalam kapal perang. Semua ejekan terhadap kapal sampah telah membuat Kaisi merasa sangat bodoh dan malu, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan berubah menjadi orang yang bisu, rasa takut yang kuat membuatnya mengakuinya lebih jelas. Tiba-tiba, Gute menepuk pundaknya, menyebabkan dia mengangkat kepalanya sementara bingung. Gute berbicara dengan lantang, jangan goyah. Tidak peduli seberapa kuat Ultimate Army Warship, mereka hanya memiliki 1 kapal. Kami masih memiliki kesempatan. Petik 2.
Suara Gute sangat keras, menyebabkan seluruh armada kapal perang mendengarnya. Kaisi tersentak, dia segera kembali ke akal sehatnya, dan menegur dirinya sendiri. Gelombang apa yang aku lakukan? Bagaimana aku bisa kehilangan tekad aku? Gelombang dia memandang ke arah Gute dengan rasa terima kasih, dan berbicara dengan keras juga, itu benar, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya memiliki satu kapal perang. Kami memiliki begitu banyak kapal perang, selama semua orang memberikan semuanya, kami pasti akan menang. Petik 2. Ini menyebabkan mata banyak prajurit menjadi cerah. Mereka dikejutkan oleh serangan mengerikan dari Ultimate Army Warship, tetapi dua jenderal telah menghasut kehausan mereka untuk menang. Gelombang itu benar, meskipun musuh kuat, tetapi kami memiliki angkanya. Gelombang. Setelah menghilangkan keputusasaan, pikiran Kaisi mulai bekerja dengan sangat cepat, serangan musuh sangat kuat, kita harus memisahkan pasukan kita, dan membubarkan senjata musuh. Kapal perang musuh tidak memiliki penghalang energi, pertahanannya tidak harus kuat, itu akan menjadi peluang kita. Petik 2. Banyak orang lain menganggukkan kepala, hambatan energi tidak seperti senjata perang yang bisa dipasang seperti dan ketika ada yang mau. Untuk kapal perang, teknologi pertahanan bahkan lebih tinggi daripada pelanggaran. Penghalang energi kapal perang tidak diaktifkan oleh kru, tetapi oleh lambung kapal. Di depan mata mereka, deru bela diri yang terhormat tidak bisa dikenali lagi, ia berubah menjadi berantakan total, lambungnya hancur parah, dan penghalang energinya tidak dapat digunakan. Inilah sebabnya mengapa bahkan setelah ditempatkan di pemakaman kapal perang selama bertahun-tahun, tidak ada yang berniat untuk mengambil roar bela diri terhormat. Setelah dipugar, penghalang energi asli harus dihancurkan, dan untuk roar bela diri yang terhormat, di mana lambung adalah satu tubuh dan tidak dapat diubah, dengan demikian tidak ada artinya baginya untuk diperbaharui. Mereka memiliki kapal perang yang tidak memiliki penghalang energi, bahkan jika mereka memiliki 100 cara untuk membangun di sekitar lambung, mereka tidak dapat membentuk penghalang energi yang sempurna. Untuk kapal perang apapun, penghalang energi jauh lebih penting daripada senjata kapal perang. Kapal perang tanpa penghalang energi tidak memiliki peluang untuk selamat, dan tidak memiliki penggunaan praktis. Kantong sampah tergantung di lambung kapal perang bergoyang di udara, meskipun tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi tidak ada yang merasa bahwa barang yang bergoyang lembut memiliki kemampuan pertahanan. Setelah kita berpisah, kita semua akan maju ke depan dengan kecepatan penuh menuju musuh dari posisi kita masing-masing. Selama satu kapal perang bisa memasuki jarak tembaknya, mereka sudah selesai. Petik 2. Ketika dia mengatakan kalimat terakhir, Kaisi menghancurkan meja dengan tinjunya, wajahnya sangat menyeramkan. Bukan hanya dia, wajah semua orang ditutupi dengan niat membunuh. Gute merasakan darahnya mendidih, niat bertarung dalam dirinya meraung, dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan berteriak, bunuh mereka semua. Semua orang berteriak, bunuh mereka semua. Mata Kaisi bersinar dengan cahaya dingin, perkelahian, baru saja dimulai. Perhatian Nikiyu tidak pernah kendur. Dia terlahir buta, tetapi memiliki indera yang sangat tajam, dan semua fluktuasi kecil dan perubahan dipahami olehnya. Baginya, dunia gelap tidak pernah membosankan, itu sangat berlimpah dan penuh dengan misteri yang tak terhitung. Itu dunianya. Ketika kapal perang musuh tersebar seperti burung, dia segera mengerti apa yang sedang dilakukan jenderal musuh. Perhatian, musuh ingin bertarung jarak dekat dengan kita. Nikiyu mengingatkan, setelah musuh berpisah ke tempat mereka, mereka akan menyerang kita dari segala arah. Dimengerti. Han Bingning menjawab dengan lugas. Ah Moli mencibir, mereka benar-benar memandang rendah pelanggaran kita. Yang lain juga mengejek, dalam periode waktu yang mereka gunakan untuk berlatih, mereka menjadi sangat akrab dengan pelanggaran roar marsial terhormat. Jika dikatakan bahwa sistem pertahanan yang diciptakan Sai Lei dan Skru tidak dapat diandalkan, maka sistem pelanggaran yang mereka buat pasti layak untuk diandalkan, itu sangat kuat. Benua Sang memiliki senjata perang tingkat lanjut yang telah diuji, menambahkan logam unik yang disempurnakan oleh kota tiga roh, dan komponen inti harta karun bintang yang digunakan, senjata kapal perang berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pengrajin lokal galaksi suci-suci kagum dan tidak dapat mengomentari senjata perang yang kuat. Setelah melalui pembaptisan dan penggilingan di domain dosa, Divisi Nul adalah unit tentara yang berpengalaman. Meskipun mereka cemas karena cara baru pertempuran, tetapi dua tembakan berturut-turut telah menghancurkan kedua kapal musuh, dengan cepat memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali diri mereka sendiri. Ini adalah perbedaan antara veteran dan rekrut, para veteran memiliki kemampuan mengukur diri yang kuat karena pemahaman dan kualitas kondisi mental dalam pertempuran. Sekarang kita akan mulai membagi target. Nikiyu berbicara dengan sangat cepat. Semua lelucon dan tawa yang tiba-tiba menyebar seketika menghilang, kapal perang itu menjadi begitu sunyi sehingga siapapun dapat mendengar jatuhkan pin. Nikiyu tidak berbicara dengan keras, tetapi suaranya bisa didengar dengan jelas di semua sudut. Semua orang menarik senyum mereka dan menjadi fokus dan serius, karena mereka ingat tugas mereka sendiri. Nikiyu melayang di udara dalam posisi bersila, kedua matanya yang berlubang tampaknya bisa mengamati medan perang dari jauh.
Niat membunuh yang tak terlihat mulai menyebar keluar dari dalam Honor Martial Roar, sementara suhu mulai turun. Wajah Han Bingning sedingin es sementara dia hanya mengendalikan satu senjata perang. 36 pedang cahaya biru melayang di sekitarnya, seperti sekumpulan ikan biru. Ini adalah senjata perang yang dirancang khusus untuk Sai Lei untuknya, Draco Ice Frost Sword. Ah Mo Li memiliki penampilan yang bersemangat, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan terkulai ke bawah, meskipun tidak ada apa-apa di tangannya, dia tampak seperti memegang pisau besar. Di punggungnya adalah segel lampu merah yang menyerupai cakar beruang, yang berkedip-kedip tanpa batas. Ini juga senjata lain yang diciptakan Sai Lei khusus untuknya, The Ursa Major Demonic Slash. Keduanya adalah yang terkuat di Divisi Nul, sampai-sampai mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengendalikan senjata kapal perang individu. Demi benar-benar melepaskan kemampuan bertarung mereka, Sai Lei telah menaruh banyak pemikiran dan upaya ke dalam dua senjata kapal perang. Komponen inti Draco Ice Frost Sword adalah harta karun bintang peringkat emas dari Draco Constellation, Draco Sword, sedangkan komponen inti Ursa Major Demonic Slash adalah harta bintang emas peringkat dari Ursa Major Constellation, Bear Paw Hatchet. Kedua senjata kapal perang ini tidak lagi memiliki makna tradisional dari senjata perang, karena Sai Lei tidak hanya menggunakan harta bintang peringkat emas sebagai komponen inti, tetapi juga menambahkan banyak harta roh untuk menyempurnakannya. Mereka sangat tangguh, dengan kekuatan yang jauh melebihi apa yang bisa dipikirkan orang. Satu-satunya titik lemah adalah tidak mampu melemahkan serangannya, menyebabkan Han Bingning dan Ah Mo Li takut menggunakan kekuatan penuh mereka saat pelatihan. Akhirnya, mereka bisa melepaskan segalanya di medan perang. Ah Mo Li merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan kekuatan. Jika itu di masa lalu, dia akan dengan bersemangat meneriakkan kepalanya, ingin sekali maju ke depan untuk bertarung. Tapi setelah lama berlatih di pasukan, dia bukan lagi Ah Mo Li yang impulsif dan panas di masa lalu, dia akhirnya bisa mengendalikan emosinya sendiri. Dia sedang menunggu perintah. Setiap detail menit di medan perang tercermin dalam pikiran Nikiyu sejernih air di danau. Ketika kapal perang pertama memasuki jarak tembak, dia tidak bereaksi sama sekali. Hanya setelah kapal perang keempat memasuki jarak tembak roar bela diri yang terhormat, dia mengangkat kepalanya, suaranya yang sangat dingin menggema di seluruh kapal perang dengan niat membunuh, seolah-olah baut kilat telah menembus seluruh kapal perang. Membunuh. Semua anggota Divisi Nul yang mengumpulkan kekuatan mereka dan menunggu segera bertindak tanpa ragu-ragu. Yang pertama bergerak adalah Ah Mo Li, segel cahaya beruang pau merah di belakangnya menyala, dan tak terhitung cahaya berdarah mulai menyatu di tubuhnya. Lampu berdarah itu seperti ular merah kecil yang merayap dari tubuhnya ke telapak tangannya. Telapak tangan Ah Mo Li berada dalam posisi seolah-olah dia memegang sesuatu, mulai bersinar, dengan matanya yang melotot, semua otot di tubuhnya mulai tegang, ketika dia tiba-tiba menebas dengan cahaya merah di tangannya. Slash iblis berat. Lampu pisau merah melesat keluar. Sebelum cahaya pedang merah bahkan terbang keluar dari kapal perang, aura cahaya muncul dari bawah kaki Ah Mo Li, seolah-olah sedang berusaha melahapnya. Lampu darah merah tiba-tiba membengkak 10 kali, di dalam aura berdarah, ada gambar samar-samar iblis buas. Iblis buas ini mengambil langkah maju, dan sebelum bahkan bisa menyelesaikan langkah ini, tiba-tiba menghilang. 10 li, sebuah kapal perang langsung terpesona, ketika aura lampu merah darah meledak tepat di depan mereka tanpa peringatan. Cahaya berdarah yang tak berujung membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada di lautan darah. Gelombang serangan macam apa itu? Gelombang. Semua prajurit di kapal perang kewalahan dengan kejutan, sebelum mereka bahkan bisa bereaksi, kapal perang di bawah kaki mereka bergetar hebat, seolah-olah mereka telah menabrak gunung. Sebuah kekuatan yang kuat ditransmisikan, menyebabkan mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan terlempar keluar, jatuh ke tanah dan berguling-guling. Stabilkan. Kapten tahu bahwa mereka berada dalam situasi berbahaya, dan meraung keras. Sepotong kapal perang yang hancur menghantam dahinya, menyebabkan darah menutupi wajahnya, membuatnya tampak mengerikan. Beberapa prajurit yang lebih kuat mengabaikan rasa sakit di tubuh mereka, dan berjuang untuk merangkak kembali. Kapten menyeka darah di wajahnya dan meraung, energi barrier. Apa status penghalang energi? Petik 2. Prajurit itu terlihat panik ketika dia menjawab dengan gemetar dalam suaranya, penghalang energi. Penghalang energi memiliki celah di atasnya. Sial. Kapten mencaci, wajahnya sangat mengerikan, hanya satu pukulan, tetapi penghalang energi sudah retak. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Gelombang Ultimate Army Warship. Apakah ini kekuatan dari Ultimate Army Warship? Gelombang. Gelombang kekuatan serangannya terlalu menakutkan. Gelombang. Kapten tidak tahu apakah mereka dapat terus maju, tetapi pada saat itu, bahkan sedikit keraguan hanya akan membuat mereka mati lebih cepat. Menyerbu masuk. Kecepatan penuh. Jangan berhenti. Petik 2.
Kapten meraung agar seluruh kapal perang mendengar, semua prajurit memiliki wajah pucat dan gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, mereka sudah memasuki jangkauan tembakan musuh, dan sudah domba yang menunggu untuk disembelih. Bagaimana mereka masih memiliki kekuatan untuk membalas, mereka sudah berdoa dalam hati mereka, berdoa agar mereka dapat melewati fase ini. Ledakan di luar berlanjut, konsentrasinya sangat padat sehingga menyebabkan jantung semua orang berdetak lebih cepat. Kapten pemberani memandang keluar jendelanya, dan apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Bang! Suara yang dihasilkan dari 10 tembakan berapi-api yang terjadi pada saat yang sama bernada rendah dan sangat rendah, seolah-olah seseorang telah menggunakan palu besar untuk menghancurkan hati setiap orang. Kepala kapten menerima kejutan itu, menyebabkannya bergetar dan ekspresinya menjadi kosong. Dia menyaksikan 10 lampu api yang dilepaskan oleh kapal perang musuh dalam keadaan linglung, api merah yang berkilau itu seperti bunga kematian. Kapal perang berskala kecil langsung disambar oleh senjata, dan sebelum puing-puing kapal perang itu bisa terbang keluar, mereka dihancurkan oleh api. Kapten belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan, wajahnya berubah seputih kertas. Gelombang Ultimate Army Warship. Gelombang pandangannya beralih ke roar marsial yang terhormat. Aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Honorable Martial's Roar, itu seperti landak yang ditutupi duri cahaya. Gute dan Kai Si memiliki ekspresi yang sama. Jika kita mengatakan bahwa Cloud Swallowing Ship dan North Light Ship yang hancur sudah membuktikan bahwa roar marsial yang terhormat benar-benar menggunakan serangan kelas Ultimate Army Warship, maka mereka yang mengalaminya secara pribadi membuat mereka menyadari betapa salahnya mereka. Gelombang serangan kelas Ultimate Army Warship. Tidak. Gelombang. Meskipun Kai Si dan Gute belum pernah bertugas di Ultimate Army Warship sebelumnya, mereka masih memiliki pengetahuan tentang kekuatan penyerangnya, karena mereka secara pribadi menyaksikan serangan Ultimate Army Warship sebelumnya. Tapi, itu tidak ada bandingannya dengan apa yang mereka saksikan di depan mereka. Hujan cahaya, frasa ini sering digunakan untuk menggambarkan rentetan serangan ganas, tetapi hanya orang-orang yang berada di sana, menyaksikan roar marsial terhormat, benar-benar tahu apa yang disebut hujan cahaya. Itu kegilaan. Seluruh medan perang sepenuhnya diselimuti hujan cahaya, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melihat kapal perang sekutunya. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah aura cahaya, hujan aura cahaya. Tidak, itu tidak bisa disebut hujan cahaya lagi, mereka berada di lautan cahaya. Apa yang membuatnya merasa tidak dapat dipahami adalah bahwa rentetan serangan yang menakutkan sebenarnya berasal dari satu kapal perang. Itulah juga mengapa dia merasa bahwa itu bukan lagi serangan kelas Ultimate Army Warship, karena tidak ada Ultimate Army Warship yang bisa menggunakan kekuatan serang yang mengerikan. Gelombang pasti tidak ada. Gelombang. Gelombang ini mengkhianati kedudukan umum. Gelombang. Tidak sulit untuk dengan panik meningkatkan jumlah posisi pertempuran dan senjata perang di atas kapal perang, tetapi tidak ada yang pernah melakukan itu. Karena para prajurit tidak dapat menanggungnya. Semakin kuat senjata kapal perang, semakin banyak energi yang dibebankan dan beban yang dikenakan pada prajurit. Bukannya seolah-olah tidak ada senjata perang yang lebih kuat, tetapi muatan energi yang diletakkan pada prajurit bisa mencapai titik yang sangat tinggi sehingga bisa melukai tentara dengan luka yang tidak dapat dipulihkan. Tapi, pertempuran ini benar-benar terbalik dengan pengetahuan Kai Si. Serangan musuh terlalu kuat, dari satu pandangan, dia menduga bahwa mereka membutuhkan banyak prajurit untuk dapat melakukannya. Tingkat senjata perang seperti itu biasanya hanya dihasilkan dari senjata utama kapal perang. Tapi, semua serangan dari Honorable Martial's Roar sebenarnya sangat kuat. Berapa banyak prajurit yang mereka butuhkan? Itu pasti jumlah astronomi. Tetapi bahkan jika kita memperlakukan Ultimate Army Warship sebagai kapal perang besar, itu tidak dapat menampung banyak prajurit. Dan yang membuat Kai Si merasa lebih putus asa adalah frekuensi serangan yang dilakukan kapal perang musuh. Seolah-olah mereka tidak berhenti, gelombang demi gelombang serangan, tidak tahu apa itu kelelahan. Apakah mereka tidak tahu bahwa senjata perang akan menghasilkan muatan energi pada para prajurit? Kai Si merasa bahwa dia berada di alam mimpi yang aneh, dia belum pernah melihat sebelumnya seperti kapal perang atau senjata kapal perang, dia belum pernah melihat sebelum serangan seperti itu, dan belum pernah melihat lautan cahaya. Aku benar-benar berharap ini adalah mimpi. Pergi. Gute seperti binatang buas jahat yang dipaksa putus asa. Dia meraung keras, itu teknik membunuh mereka, teknik membunuh mereka. Mereka pasti punya kelemahan. Semua kapal perang memiliki kelemahan. Cepat sampai kita menang. Petik 2. Semua kapal perang maju secara fanatik, seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, mereka menyerbu ke lautan cahaya. Keberanian Gute dan Kai Si tidak menimbulkan masalah bagi Divisi Nul, karena mereka sepenuhnya fokus pada satu hal. Menyerang. Serang dengan kekuatan penuh. Gelombang. Mereka belum pernah terkonsentrasi sebelumnya, muatan energi yang dihasilkan oleh senjata perang hanyalah sedikit dari binatang buas ini seperti manusia.
Meskipun mereka tidak sekuat Ah Moli dan Han Bingning sampai-sampai bisa menggunakan senjata perang sendirian, tapi mereka masih melampaui standar teratas untuk prajurit galaksi suci-suci beberapa kali. Gute dan Kaisi tidak akan pernah berpikir itu mungkin meskipun mematahkan kepala mereka, bahwa akan ada hal yang aneh seperti badan energi nol di dunia. Di domain Sin, penyempurnaan hukum dan eksekusi iblis berat membuat tubuh mereka semakin jauh ke tingkat yang sangat mengerikan. Meskipun dalam hal kontrol senjata perang, Divisi Nul masih kurang dibandingkan dengan Kaisi dan Gute, apa bedanya? Tubuh mereka yang luar biasa dengan mudah memompensasi kelemahan ini, jika mereka tidak dapat memukul dengan satu serangan, itu tidak masalah, mereka hanya perlu mencoba beberapa kali lagi. Untuk waktu yang dibutuhkan Kaisi, Gute, dan sisanya untuk meluncurkan serangan, Divisi Nul bisa meluncurkan beberapa. Nikyu juga memperhatikan hal ini, sehingga, dalam pelatihan, ia tidak pernah mengejar akurasi, tetapi untuk sinkronisasi. Menggunakan sinkronisasi untuk mencapai jumlah serangan yang sama akan menghasilkan hujan serangan yang mencegah musuh melarikan diri, tidak melemahkan kemampuan melukai mereka tetapi membuatnya lebih kuat, akurasi tidak terlalu penting. Tubuh mereka yang unik tidak hanya menghasilkan titik inovatif untuk taktik ini. Jika Gute dan Kaisi menaiki Honorable Martial's Roar, mereka pasti akan terkejut ketika menyadari bahwa semua senjata perang yang sangat kuat dikendalikan dengan hanya maksimal 20 anggota. Praktis tidak mungkin terjadi di kapal perang lainnya. Senjata standar 20 orang yang dikendalikan milik senjata perang berukuran lebih kecil di Secret Saint Galaxy. Semua senjata kapal perang yang lebih kuat dan lebih besar membutuhkan beberapa ratus orang di setiap belokan, tidak hanya sulit dikendalikan, tetapi tingkat serangannya juga sangat rendah, dan sering mempengaruhi jumlah senjata kapal perang yang dapat dipasang di kapal perang. Jumlah muatan energi yang bisa ditanggung oleh prajurit Zero Energy Body jauh melebihi prajurit biasa, sehingga tidak hanya meningkatkan frekuensi serangan, tetapi juga sangat mengurangi jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk membuat senjata perang. Semua ini berarti bahwa kapal perang dapat memiliki lebih banyak senjata kapal perang yang dipasang. Ini juga mengapa ketika Kaisi dan yang lainnya melihat jumlah lampu yang melesat dari Honorable Martial's Roar membuatnya terlihat seperti landak, mereka percaya bahwa jumlah senjata di atas Roar Martial yang terhormat telah memecahkan rekor setiap kapal perang di Secret Saint Galaxy. Semakin banyak senjata kapal perang, semakin cepat mereka dapat menyerang, pada akhirnya menghasilkan hujan serangan, membuatnya terlihat seperti lautan cahaya. Anggota Divisi Nul sama sekali tidak menyadari kejutan yang mereka berikan kepada musuh, mereka tidak pernah berpikir tindakan mereka akan sangat berdampak pada galaksi suci-suci. Mereka fokus pada serangan mereka, semuanya tenggelam dalam kegembiraan pertempuran. Beberapa anggota Divisi Nul begitu tertarik sehingga mereka mulai melepas pakaian atas mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, mulut mereka mengeluarkan raungan tanpa suara, tubuh mereka yang kuat yang menyerupai sosok perunggu memiliki keringat yang menetes dan menggeliat turun. Seiring waktu, mereka semua mengeluarkan uap, tubuh mereka yang kuat memiliki kabut putih pudar di sekitar, membuat pemandangan terlihat sangat kuat dan indah. Tapi tidak ada yang peduli. Api demi api mekar di lautan cahaya. Hujan aura pedang dan bilah merobek langit, jeritan serangan yang intens dapat menyebabkan roh siapapun melarikan diri dari tubuh mereka, suara ledakan yang tak henti-hentinya bisa terdengar dari semua tempat, seperti suara ketukan drum di medan perang yang kacau. Hambatan energi dari Kaisi dan Gute yang tersisa dari kapal perang skala menengah tidak bisa lagi menahan serangan, dan hancur seperti kaca. Murid Kaisi melebar, tidak. Sebelum aura yang hancur telah menghilang, aura pedang dan pisau yang berteriak terbang, seperti hiu yang menangkap aroma darah, aura itu langsung menerjang ke dalam kapal perang. Pa. Serangan terkonsentrasi menghantam, menyebabkan puing-puing terbang di seluruh, dalam sekejap mata, kapal perang telah menjadi sarang lebah dengan banyak lubang di seluruh, jeritan menyedihkan dan darah keluar dari lubang-lubang ini, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bang! Resimen api melonjak keluar dari kapal perang, dan sebelum api bisa meluas, serangkaian ledakan terjadi lagi. Seolah-olah kapal perang itu bermekaran dengan banyak bunga, kematian dan keindahan, selalu terjalin. Kapal perang telah mencapai batasnya, dan karena tidak mampu menanggung kerusakan, itu benar-benar hancur. Bang! Resimen api mempesona yang belum pernah terjadi sebelumnya melahap kapal perang. Di dalam kapal perang, para prajurit bahkan tidak bisa berteriak dan berubah menjadi debu. Di dalam lautan cahaya, resimen api muncul di mana-mana. Hanya setelah resimen api terakhir menyala, anggota Divisi Nul yang fanatik di atas Roar Martial yang terhormat akhirnya berhenti. Mereka terengah-engah, keringat mereka membasahi seluruh tubuh mereka ketika mereka melihat sekeliling di medan perang yang kosong dan tenang. Lautan cahaya menghilang bersama dengan armada di sekitar mereka. Semua orang terkejut, dan nafas dalam Honorable Martial's Roar dengan cepat berkurang. Gelombang apakah? Apakah kita menang? Wajah semua orang tertutup tak percaya, mereka menatap puing-puing di sekitar mereka. Di medan perang, selain dari mereka, tidak ada orang lain yang selamat. Semua jenis puing-puing dari kapal perang dapat dilihat, mereka semua adalah potongan hitam hangus, tidak satu pun kapal perang tetap utuh.
Orang harus tahu, lunas kapal perang skala menengah sangat tahan lama, dan dalam keadaan normal, sulit untuk dipatahkan. Begitulah cara keren menggunakan sabuk rongsokan untuk bertahan melawan pasukan besar Gou Cheng Wendao begitu lama. Tapi di depan mata mereka, semuanya berkeping-keping. Pasukan Oliver dan seluruh armada kapal perang dihancurkan oleh mereka. Semua orang dikejutkan oleh kemampuan destruktif Honorable Martial Roar, termasuk anggota Divisi Nul yang terpesona oleh kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak ragu bahwa kemenangan pamungkas masih tetap menjadi milik mereka, tetapi mereka telah memperolehnya dengan begitu mudah sehingga mereka terkejut. Bahkan Nikiyu yang selalu tenang terpana. Tidak peduli seberapa baik pelatihan itu dilakukan, Nikiyu tidak pernah peduli tentang itu. Dia tahu bahwa pelatihan adalah pelatihan dan pertempuran nyata adalah cerita lain. Tidak peduli seberapa sempurna seseorang dalam pelatihan, itu adalah hal yang sama sekali berbeda dalam pertempuran nyata. Dalam pelatihan, dia sangat puas dengan serangan roar marsial terhormat, tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi begitu jelas dan efektif dalam pertempuran nyata. Kemampuan Zero Energy Bodies yang ditampilkan di atas kapal perang jauh melebihi harapannya. Serangan yang terhormat marsial roar jauh melebihi harapannya. Nikiyu dengan tenang dan sabar menekan kegembiraannya dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Kemenangan itu membawa keuntungan besar bagi seluruh situasi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pertempuran di benua Desolate lakukan, tetapi mereka sudah mendapatkan kemenangan, dan selama mereka menjaga Stardor, mereka dapat dengan mudah memotong jalan mundur Colin. Orang bisa membayangkan keterkejutan yang akan terjadi pada kuil. Nikiyu sangat senang mengetahui bagaimana Temple akan bereaksi setelah mengetahui bahwa ada kapal perang yang sangat kuat. Dia harus sekali lagi mengevaluasi kembali kekuatan Divisi Nul, sebagai tingkat kekuatan yang mereka miliki dapat digunakan dengan cara yang lebih baik. Dia tidak pindah ke galaksi suci untuk tur. Di puncak gunung di benua Savage. Udara sangat tipis dan dingin, tetapi Mu Zixia tetap menyendiri. Dia seperti patung, menatap ke kejauhan tanpa bergerak sedikitpun. Di kejauhan, ada pasukan besar bergerak meskipun mereka sangat berjauhan. Mu Zixia masih bisa merasakan skala menakutkan dari pasukan besar, pasukan padat tidak terbatas tanpa batas. Mu Zixia telah mempertahankan posisinya tepat setengah jam. Dia telah berinteraksi dengan berbagai suku di benua Savage selama beberapa dekade, tetapi belum pernah melihat pasukan sebanyak itu sebelumnya. Itu bukan suku, karena tidak sedikit suku yang bisa membawa jumlah seperti itu. Tentara di depannya setidaknya memiliki lebih dari 10 suku, untuk dapat mengumpulkan jumlah yang begitu besar. Niat dingin muncul di hati Mu Zixia. Di benua Savage, tanah kekacauan, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Savage kontinen memiliki banyak suku yang berperang untuk kepentingan mereka sendiri, dan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan hal yang paling tidak penting bisa menjadi katalisator untuk perang selama 1 dekade antara dua suku. Tidak ada yang pernah melihat seseorang yang bisa menyatukan benua Savage di masa lalu. Gelombang tapi sekarang, seseorang melakukannya. Gelombang. Gelombang wanita misterius itu. Gelombang. Mu Zixia 100% yakin bahwa tentara sebelum dia diciptakan olehnya. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah ke arah mana tentara besar sedang menuju. Gelombang mereka akan pergi ke benua Wei Yeguan. Gelombang. Dia merasakan jejak bahaya, gelombang benua bela diri yang terhormat pasti dalam kesulitan. Gelombang dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pemandangan di depannya menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Gelombang dia bahkan belum menyatukan benua Savage, mengapa dia tiba-tiba merekrut pria untuk menyerang benua Wei Yeguan. Gelombang. Gelombang itu tidak masuk akal. Gelombang. Wei Yeguan adalah kota yang strategis di bawah benua bela diri yang terhormat yang telah dibangun Mu Zixia selama puluhan tahun, dan telah menjadi pertahanan yang tidak bisa ditembus. Gelombang wanita itu bukan idiot, sebaliknya, dia adalah orang yang sangat kuat, dia harus memiliki maksud lain dengan melakukan itu. Gelombang. Sangat disayangkan bahwa dia tidak hadir di dalam tentara, jika tidak, dia akan melakukan segalanya untuk menjatuhkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa dia sangat kuat. Karena dia telah memobilisasi semua pasukan paling elit dari benua Wei Yeguan. Mu Zixia mengungkapkan senyum pahit, karena misinya dalam bergerak jauh ke dalam benua Savage adalah kegagalan total. Tidak hanya dia gagal untuk menyingkirkan Ratu Perses, tetapi dia bahkan membiarkan benua Wei Yeguan jatuh ke dalam bahaya. Sekarang, tindakan segera yang harus diambil adalah dengan cepat kembali ke Wei Yeguan kontinen. Tapi, mereka datang. Laporan seorang pengintai memasuki telinganya. Mu Zixia menarik napas dalam-dalam, dan membuang semua pikiran rumit ke samping, matanya mengungkapkan niat membunuh yang padat. Tangannya meraih gagang pedangnya, dan dia berbicara, bersiaplah untuk pertempuran. Gelombang memang, pengaruh dan semangat masih melekat. Gelombang. Kedua belah pihak telah bertempur lebih dari 10 pertempuran, mereka seimbang dan keduanya memiliki kerugian besar dan pada saat yang sama merasakan kelelahan. Namun kedua belah pihak tidak memiliki niat untuk menyerah, mereka berdua tidak mau, dan terus saling mengganggu.
Mu Zixia masih tidak mengerti mengapa. Secara umum, bagi mereka, pasukan yang memiliki kekuatan yang hampir menjadi pasukan kelas puncak, kecuali ada kebencian yang mendalam di antara mereka, kedua belah pihak akan diam-diam pergi setelah mengirim beberapa penyelidikan. Satu-satunya hasil dari pelecehan dan serangan yang terus-menerus akan mengarah pada ketidaksenangan di kedua sisi. Hanya ketika dia melihat bendera musuh, dia akhirnya ingat di mana dia melihatnya sebelumnya. Tentara Salib Selatan, dalam legenda Heaven's Road, salah satu dari 3 penguasa besar di era Angkatan Darat. Dia pernah melihatnya di laporan Heaven's Road yang diberikan oleh Temple, itulah sebabnya dia merasa itu sangat akrab. Ketika dia tahu dari mana musuh datang, dia tidak lagi berpikir bahwa semuanya adalah kebetulan. Gelombang tentara mekanik bukanlah beberapa elit benua emas, mereka adalah sekutu Tang Tian. Gelombang. Ketika dia mengerti dari mana musuh itu berasal, dan ketika dia melihat tentara besar liar menuju benua Wei Yeguan, Mu Zixia tahu bahwa itu bukan kebetulan. Ini juga membuatnya sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki jalan mundur. Entah kita menginjak mayat Southern Cross Army dan kembali untuk memperkuat Wei Yeguan kontinen. Atau kita mati.